Bab 661. Peringatan. Pada saat yang sama Zhou Yu berada di Menara Wanhua. Zhang Zeng sedang membaca dokumen di ruang belajar vilanya. Pada saat inilah sesosok tiba-tiba menyerbu masuk. Zhang Zeng mendongak dan menyadari bahwa itu adalah pengawalnya. "Liu Tua, ada apa?" tanya Zhang Zeng bingung. Ekspresi Liu Benliang tampak muram saat dia berkata, "Seorang guru telah tiba." Sepertinya orang itu datang dengan niat jahat. Liu Benliang adalah pengawal pribadi Zhang Zeng, keduanya sedekat saudara. Mengingat posisi Zhang Zeng sebagai pejabat tinggi di Haizu, ia tentu menghadapi banyak bahaya, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung. Biasanya, jika seseorang bermaksud menyakiti Zhang Zeng, Liu Benliang akan secara diam-diam menghilangkan ancaman tersebut. Berada di puncak alam suci awal, hanya sedikit masalah yang tidak dapat diselesaikannya. Seniman bela diri di alam suci telah mati di tangan Liu Benliang. Tetapi hari ini tidak biasa, Liu Benliang bergegas datang untuk memperingatkannya dengan sangat mendesak, hal ini sangat jarang terjadi. Ini juga berarti bahwa pengunjung itu bukanlah orang biasa. "Apakah kamu tahu siapa dia?" tanya Zhang Zeng. Liu Benliang menggelengkan kepalanya. Dia baru saja hendak membawa Zhang Zeng pergi, tetapi pada saat itu, aura mengerikan tiba-tiba turun. Retak-retak. Dalam sekejap, semua dekorasi kaca, lampu, dan kaca di ruang kerja Zhang Zeng pecah. Terlebih lagi, pecahan-pecahan itu tersapu oleh hembusan angin, membentuk pusaran dan menyerang Zhang Zeng. Wajah Liu Benliang menjadi gelap. Tanpa sepatah kata pun, dia melangkah maju untuk memposisikan dirinya di depan Zhang Zeng, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyalurkan gangjinnya. Ledakan. Dia menghancurkan pusaran itu dengan pukulan. Namun di tinjunya, bercak darah tebal sudah tampak. Si penyerang bahkan belum memperlihatkan dirinya, namun Liu Benliang sudah terluka, membuktikan betapa hebat kekuatan si penyusup. Saat itulah tatapan Liu Benliang tajam tertuju ke arah balkon ruang belajar. Entah bagaimana, sudah ada sosok yang berdiri di sana. Orang ini bertubuh rata-rata, botak, berjanggut Van Dijk, dan bermata kering dan tidak berkilau yang tampak seperti air yang tergenang. Namun, mata itu menimbulkan rasa merinding dan takut bagi siapa saja yang menatapnya, seakan-akan itu bukan sepasang mata melainkan dua lubang kejahatan yang tak berdasar. Saat melihat laki-laki ini, suara Liu Benliang bergetar hebat. Hakim Botak. Hakim Botak merupakan nama sandi sekaligus mimpi buruk yang mengerikan. Pria ini diselimuti misteri. Liu Benliang hanya tahu bahwa dia berasal dari kota Shanghai dan kekuatannya tidak terduga. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Zhang Zeng. "Tahukah kamu akibat dari meletakkan tangan pada gubernur?" Hakim Botak berkata dengan acuh tak acuh. "Liu Benliang, siapa yang bilang aku di sini untuk gubernur? Aku datang untukmu. Seseorang membayarku untuk memberimu pelajaran." Wajah Liu Benliang menjadi gelap. Meskipun Hakim Botak mengaku dia ada untuknya, auranya tetap tertuju pada Zhang Zeng selama itu. Jelas dia mengincar Zhang Zeng, dia hanya tidak mengatakannya secara eksplisit untuk menghindari meninggalkan bukti. Liu Benliang berkata dengan dingin, "Siapa yang mengirimmu?" Hakim Botak menjawab dengan acuh tak acuh. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Namun, kamu mungkin ingin memikirkan bagaimana aku akan memberimu pelajaran." Dalam nada bicara Hakim Botak, tidak ada rasa hormat sama sekali terhadap Liu Benliang, seolah-olah dia dapat menangani Liu Benliang dengan mudah. Sekilas amarah terpancar di mata Liu Benliang saat ia mengerahkan gangjinnya dengan sekuat tenaga, siap bergerak. Namun saat itulah Zhang Zeng berbicara. "Kalau aku tidak salah, kamar dagang Tianyu yang mengirimmu, kan?" Ekspresi Hakim Botak tetap tenang, tidak memberikan konfirmasi atau penolakan, dia hanya menyatakan, "Kamu tidak perlu tahu ini." Zhang Zeng terkekeh dingin. "Kamu tidak perlu mengakuinya, aku bisa mencari tahu. Saya tidak pernah menyangka keluarga Yan akan berhubungan dengan kamar dagang Tianyu." Tampaknya dukungan keluarga Yan di kota Shanghai adalah kamar dagang Tianyu. Petik 2. Sebagai seorang gubernur, Zhang Zeng memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami berbagai hal. Baru-baru ini, dia sakit parah di rumah, dan satu-satunya orang yang tersinggung olehnya adalah keluarga Yan, yang kedapatan berencana mencelakainya beberapa hari lalu. Ditambah dengan penyelidikan verbalnya dan reaksi halus Hakim Botak, kini dia 100% yakin bahwa Hakim Botak pasti dikirim oleh keluarga Yan. Hakim Botak juga menyadari bahwa dia telah mengungkapkan terlalu banyak hal di depan Zhang Zeng, dan nadanya menjadi dingin. "Kamu terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri." Begitu dia selesai berbicara, dia melancarkan serangan. Liu Benliang, yang telah mengamati Hakim Botak dengan saksama, tidak ragu untuk segera menanggapi begitu Hakim mengambil tindakan. Bang! Getaran hebat terdengar di ruang belajar. Semenit kemudian, Hakim Botak berdiri kembali di balkon. Dengan punggungnya menghadap ruang belajar, dia berbicara dengan acuh tak acuh.
Ini pelajaran untukmu. Ada beberapa orang yang tidak bisa Anda singgung. Petik 2. Jika ada waktu berikutnya, mungkin kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan orang-orang di sekitarmu mati satu persatu. Setelah berbicara, Hakim Botak menambahkan satu hal lagi. Juga, jika kamu tidak menelepon putrimu kembali, dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali. Setelah berkata demikian, sosok Hakim Botak berkelebat dan lenyap dari balkon. Kulit Zhang Zeng pucat pasi. Dia memandang ruang belajarnya yang hampir berubah menjadi reruntuhan. Dan Liu Benliang, terluka parah, terbaring di genangan darah. Hakim Botak terlalu kuat, meskipun Liu Benliang berusaha sekuat tenaga, ia tetap tidak mampu menangkis serangan itu. Zhang Zeng segera mengeluarkan ponselnya untuk meminta bantuan medis. Tak lama kemudian, Liu Benliang dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, Zhang Zeng, berdiri di balkon, tampak marah dan murka. Gangguan oleh Hakim Botak hari ini jelas merupakan peringatan baginya. Baiklah, keluarga Yan. Dia belum bergerak, dan mereka sudah menyerang lebih dulu. Kemarahan yang menggelegar tampak di mata Zhang Zeng. Akan tetapi, saat itu belum saat yang tepat untuk bertindak. Zhang Zeng menarik napas dalam-dalam, menyembunyikan amarah di matanya, lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor putrinya Zhang Jingjing. Bab 662. Yan Zhengquan tiba. Zhou Yu kembali ke aula bersama Milan. Pada saat itu, di aula, Yan Kaining dikelilingi oleh beberapa bawahan. Melalui tembok kerumunan, sorot mata Yan Kaining saat menatap Zhou Yu dipenuhi dengan kebencian. Zhou Yu langsung mengabaikannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Setengah jam hampir habis. Di mana uangnya? Yan Kaining dengan paksa menekan amarah di hatinya dan berkata, Zhou, uangnya akan segera datang, tunggu saja. Petik 2. Kau harap aku menunggu? Alis Zhou Yu terangkat. Maaf, saya tidak punya kesabaran. Karena uangnya tidak ada, kamu bisa pergi ke neraka. Zhou Yu melangkah menuju Yan Kaining. Wajah Yan Kaining menjadi pucat karena ketakutan, dan dia terus mundur. Zhou Yu. Yan Kaining meraung. Semua orang ini menonton, apakah kau berani membunuhku? Tahukah kamu apa akibat membunuhku? Dengan Nona Zhang di sini, ditambah dengan apa yang kau lakukan pada Gubernur Zhang, apa gunanya jika aku membunuhmu? Zhou Yu berkata datar. Hanya dengan satu kalimat, wajah Yan Kaining berubah jelek. Zhou Yu benar. Dengan Zhang Jingjing di sini, jika Zhou Yu benar-benar membunuhnya, gubernur pasti akan melindungi Zhou Yu, dan kematiannya akan sia-sia. Zhou. Zhou, jangan gegabah, uangnya hampir sampai, aku baru saja menelepon ayahku. Yan Kaining terus memohon. Namun, Zhou Yu tidak berniat berhenti. Dia telah mencapai sisi Yan Kaining, ketiga bawahan semi-saint itu, meskipun kaki mereka telah dilumpuhkan oleh Zhou Yu, masih mencoba menghentikannya. Zhou Yu mendengus dingin dan menendang keluar. Gangjin yang kuat membuat ketiganya terpental. Yan Kaining begitu takut hingga hampir mengompol. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan. Berhenti. Sekelompok besar orang segera bergegas masuk setelahnya. Ketika dia melihat kelompok ini, Yan Kaining sepertinya melihat seorang penyelamat, dan dia berteriak dengan mendesak. Ayah, aku di sini, kemarilah dan selamatkan aku. Zhou Yu menoleh dan melihat di depan kelompok itu ada seorang pria berusia 50-an. Orang ini tidak lain adalah ayah Yan Kaining, Yan Zhengquan. Melihat putranya dipukuli seperti ini, wajah Yan Zhengquan dipenuhi amarah. Berani sekali kau menyakiti anakku dengan begitu parahnya. Hari ini, aku akan membunuhmu. Zhou Yu mengangkat alisnya, dan mengejek. Dari apa yang kau katakan, kau tidak datang ke sini untuk mengantarkan uang. Yan Zhengquan menegur. Mengantar uang. Jangan pernah mempertimbangkan harga dirimu sendiri, apakah uang keluarga Yanku adalah sesuatu yang bisa kau sentuh. Berlututlah dan terima kematianmu. Saat kata-kata Yan Zhengquan diucapkan, lebih dari 10 anak buahnya mengambil tindakan, mengepung Zhou Yu. Orang-orang ini bukanlah gerombolan yang tidak terkendali, kultivasi mereka berkisar di atas level Gangjin, termasuk beberapa ahli di alam bawaan. Di luar itu semua, posisi mereka sangat cermat, hampir membentuk sebuah formasi, dan momentum lebih dari 10 orang berkumpul menjadi gelombang yang mulai menekan ke arah Zhou Yu. Zhang Jingjing, yang merasakan bahwa orang-orang ini tidak biasa, segera bergegas keluar dan berdiri di depan Zhou Yu. Yan Zhengquan, aku di sini hari ini, mari kita lihat siapa yang berani main-main. Melihat Zhang Jingjing melangkah maju lagi untuk melindungi Zhou Yu. Yan Kaining hampir menjadi gila karena marah. Dengan wanita tercela ini yang melindungi Zhou Yu, bahkan ayahnya mungkin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Zhou Yu. Itu sangat menyebalkan. Namun,
Yan Zengquan jauh dari panik. Dia menatap Zhang Jingjing dan mencibir. Nona Zhang, saya sarankan Anda pulang sekarang. Masalah ini bukanlah sesuatu yang harus kamu campuri. Zhang Jingjing berteriak dengan marah. Jika kamu pikir aku akan pergi, lupakan saja. Zhou Yu adalah tamu penting keluarga kami, ayahku memintaku untuk mengikutinya, berani menyentuhnya dan melihatnya. Petik 2. Senyum mengejek muncul di sudut mulut Yan Zengquan. Ayahmu akan segera menelepon untuk mengantarmu pulang. Oh, dan omong-omong, ketika kamu sampai di rumah, pastikan untuk menghiburnya, jangan biarkan dia terlalu takut. Zhang Jingjing terkejut. Dia tidak mengerti makna di balik kata-kata Yan Zengquan. Dia secara tidak sadar mengira Yan Zengquan sedang mengutuk ayahnya, dan dia hendak membalasnya. Namun tiba-tiba teleponnya berdering. Zhang Jingjing mengeluarkan telepon genggamnya untuk melihat, ternyata itu panggilan dari ayahnya. Jingjing, pulanglah sekarang. Wajah Zhang Jingjing berubah. Ayah, Zhou Yu sedang dalam masalah sekarang. Biarkan dia yang mengurusnya, kamu, kembalilah segera. Nada bicara Zhang Zeng dipenuhi dengan ketegasan yang tak salah lagi, dan dia menutup telepon setelah berbicara. Wajah Zhang Jingjing berubah muram. Pada saat ini, Yan Zengquan mengejek. Apakah kamu tidak terburu-buru untuk pergi? Zhang Jingjing mengepalkan tangannya karena marah, tetapi dia tidak bisa mengabaikan kata-kata ayahnya. Zhang Jingjing perlahan berbalik, menatap Zhou Yu. Maafkan aku, ayahku. Dia memintaku untuk kembali. Petik 2. Zhang Jingjing telah mendengar semua percakapan antara dia dan ayahnya saat dia menerima panggilan itu, sementara Zhou Yu mendengarkan dengan saksama. Meski nada bicara Zhang Zeng tampak tenang, Zhou Yu mendeteksi jejak kemarahan di dalamnya. Seorang pria seperti Zhang Zeng biasanya tidak akan marah, dan jika ada sesuatu yang membuatnya marah, itu berarti sesuatu yang penting telah terjadi di rumah. Menggabungkan ini dengan kata-kata Yan Zengquan sebelumnya, Zhou Yu menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Yan Zengquan telah melakukan sesuatu sebelum datang ke sini. Zhou Yu menatap Zhang Jingjing dan tersenyum tipis. Tidak apa-apa, kamu bisa kembali. Tapi bagaimana denganmu? Zhang Jingjing, meskipun tidak menyukai sikap sombong Zhou Yu, tetap menganggap Zhou Yu penting sebagai penyelamat ayahnya, dia tidak ingin melihat Zhou Yu mengalami celaka. Zhou Yu tersenyum ringan. Mereka tidak bisa menyakitiku. Cepat kembali sekarang. Zhang Jingjing menatap mata Zhou Yu, lalu menarik napas dalam-dalam. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan membiarkan keluarga Yan lolos begitu saja. Setelah berbicara, dia menatap Yan Zengquan dengan dingin lalu mulai pergi. Yan Zengquan mencibir, dan dengan lambaian tangannya, anak buahnya membersihkan jalan. Setelah Zhang Jingjing pergi, Yan Zengquan mengalihkan pandangannya ke Zhou Yu, matanya dipenuhi niat dingin dan gelap. Sekarang, payungmu sudah hilang. Aku memberimu satu kesempatan terakhir, berlutut, dan terima kematian. Bab 663. Penegakan hukum penangkapan ikan. Zhou Yu tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Katanya dengan acuh tak acuh. Apakah aku butuh pelindung untuk menghadapimu? Baiklah, karena kamu tidak berencana untuk membayar, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Dalam sekejap, Zhou Yu muncul tepat di depan Yan Kaining. Yan Kaining begitu takut hingga ia kehilangan jiwanya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, kaki Zhou Yu jatuh terguling. Retakan. Kaki Yan Kaining langsung hancur oleh hentakan Zhou Yu. Yan Kaining menjerit tajam. Berani sekali. Ambil tindakan, bunuh dia. Yan Zengquan meraung marah, dan lebih dari 10 orang mengambil tindakan secara bersamaan. Orang-orang ini tidak semuanya menyerang Zhou Yu secara langsung, melainkan saling terhubung dengan telapak tangan mereka, mentransfer kekuatan mereka satu sama lain. Dalam sekejap mata, kekuatan lebih dari 10 orang berkumpul di tubuh seorang pria berotot di tengah. Pria berotot itu, dengan urat-urat menonjol seperti naga yang saling melilit dan tubuhnya membengkak hampir 2 kali lipat ukurannya, tampak menakutkan. Ganjin di sekitar tubuhnya bahkan membentuk pusaran yang terlihat dan dahsyat. Melihat ini, Zhou Yu menyipitkan matanya. Formasi ini agak menarik. Sayangnya, itu terlalu bodoh. Pada saat itu, pria berotot itu mengeluarkan raungan yang menggelegar dan melayangkan pukulan ke arah Zhou Yu. Ganjin yang menindas, bagaikan seekor harimau yang keluar dari kandangnya, datang dengan menderu. Sebagai gabungan kekuatan dari 10 seniman bela diri, pukulan ini cukup kuat untuk menyamai pukulan dari seorang ahli alam suci. Namun, Zhou Yu tidak menganggapnya serius sama sekali. Alasan dia mengatakan formasi itu bodoh adalah karena menggunakan kekuatan kasar untuk menggabungkan kekuatan semua orang menjadi satu orang mengharuskan orang itu memiliki fisik yang tangguh, setidaknya seperti ahli di alam suci pemurnian tubuh, untuk benar-benar menggunakan kekuatan formasi itu. Dan pria berotot ini jelas hanya seorang penguasa besar alam bawaan. Akibatnya,
ia tidak mampu mengendalikan Gang Jin yang begitu besar, dan tubuhnya yang terbebani melebihi batasnya, menjadi sangat tidak nyaman. Zhou Yu mengaktifkan langkah gunung dan sungai, dan langsung menghilang dari tempatnya. Ledakan. Pukulan pria berotot itu mengenai tempat di mana Zhou Yu baru saja berdiri. Setelah pukulannya meleset, dia segera menyiapkan pukulan kedua. Namun Zhou Yu sudah muncul di belakangnya. Pergilah ke neraka. Zhou Yu mencibir dan melayangkan pukulan. Pukulan yang diperkuat dengan kekuatan geng naga menghantam pria berotot itu dalam sekejap. Bang! Pukulan itu seperti meledakkan balon besar. Dalam sekejap, tubuh pria berotot itu meledak. Gang Jin yang kacau benar-benar mencabik-cabik daging dan darahnya, dan sisa kekuatannya menyebar seperti gelombang raksasa. Pada saat ini, lebih dari 10 orang berada pada kondisi terlemah mereka dan tidak dapat menahannya. Seketika, teriakan memenuhi udara. Seluruh bawahan Yan Zhengquan yang berjumlah lebih dari 10 orang terbunuh dalam sekejap mata. Sementara itu, Zhou Yu melindungi dirinya dari Gang Jin yang tidak terorganisir dengan teknik kuali emas miliknya. Ketika semuanya kembali tenang, Zhou Yu segera melihat ke arah Yan Zhengquan. Yan Zhengquan sendiri telah dipukul oleh Gang Jin yang kacau, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Akan tetapi, sebagai seorang ahli alam bawaan, dampaknya tidak mengakibatkan cedera serius padanya. Melihat Yan Zhengquan berdiri sendirian, Zhou Yu mencibir dingin. Anjing-anjingmu semuanya mati. Sekarang, trik apa lagi yang masih kamu punya? Yan Kaining panik. Ayah, sudah kubilang, anak ini sangat licik. Mengapa kamu hanya membawa beberapa orang ini? Cepat, hubungi keluarga kita dan minta mereka untuk mengirimkan ahli terbaik. Namun, Yan Zhengquan sama sekali tidak panik, sebaliknya, matanya malah menampakkan kegembiraan. Ninger, jangan khawatir, anak ini pasti sudah mati. Bahkan jika Raja Surga datang, dia tidak bisa menyelamatkannya sekarang. Mendengar kata-kata ini, Yan Kaining tertegun. Apakah ayahnya menjadi takut hingga menjadi bodoh dan berbicara omong kosong? Namun pada saat itu, Yan Zhengquan berteriak keras. Menteriku, dengan bukti-bukti ini, Anda sudah punya cukup bukti untuk menangkap dan mengeksekusinya atas nama menara bela diri, kan? Begitu Yan Zhengquan selesai berbicara, sesosok tubuh melangkah masuk dari belakangnya. Orang ini berusia 50-an, dengan rambut dipotong cepak dan wajah persegi, wajah tegas, dan aura yang mengesankan. Zhou Yu mengerutkan kening. Seseorang dari menara bela diri. Yan Zhengquan mencibir. Anak muda, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Menteri Kuyao Wu, Wakil Menteri Menara Bela Diri Negara Bagian Hai. Di wilayah negara Hai, kalian telah membunuh para seniman bela diri secara sembrono, kejahatan kalian tidak termaafkan. Bahkan Zhang Zheng tidak bisa menyelamatkanmu. Pada saat itu, Yan Kaining akhirnya mengerti. Ternyata ayahnya sengaja mengirim lebih dari 10 orang itu menuju kematian. Dengan Zhou Yu yang membunuh begitu banyak orang di depan Menteri Kuyao Wu dari Menara Bela Diri, dia sudah hancur. Menara Bela Diri Negara Hai tidak akan membiarkannya pergi. Bahkan Zhang Zheng tidak bisa dengan paksa campur tangan untuk menyelamatkannya. Hahaha, layak menjadi ayahku. Sungguh licik. Yan Kaining memperlihatkan senyum gembira. Menteriku, cepat dan lumpuhkan dia, tangkap dia. Kuyao Wu menatap Zhou Yu dengan dingin dan menegur. Kau, seorang seniman bela diri, berani membunuh tanpa alasan di depan umum, sekarang, aku perintahkan kau untuk segera melumpuhkan kultivasimu sendiri dan menyerah. Mendengar ini, Zhou Yu mencibir. Seorang wakil menteri menara bela diri, sebenarnya berkolusi dengan keluarga Yan, bermain jebakan di sini. Kau kehilangan muka di menara bela diri. Ekspresi Kuyao Wu menjadi gelap. Nak, ini peringatan terakhirmu. Lakukan apa yang kukatakan, atau aku akan memperlakukanmu seolah-olah kau melawan saat ditangkap dan akan langsung mengeksekusimu di tempat. Petik 2. Benarkah begitu? Kalau begitu, ayo. Aku ingin melihat bagaimana kau akan mengeksekusiku. Zhou Yu menghadapinya secara langsung, tanpa rasa takut. Yan Kaining segera menambahkan bahan bakar ke api. Menteriku, anak ini tidak peduli padamu atau menara bela diri. Tidak perlu memberinya kesempatan, lumpuhkan saja dia. Petik 2. Zhou Yu menyipitkan matanya. Dia menamparkan udara. Tamparan. Yan Kaining terpental di tempat, giginya bercampur darah menyembur keluar saat ia berputar di udara. Kamu berani. Kuyao Wu berteriak marah dan mengambil tindakan. Bab 664 Niat Tinju yang Menjangkau Langit. Kuyao Wu berteriak marah. Dalam sekejap, aura yang dahsyat meletus darinya bagai pusaran angin yang menyapu. Momentum ini, seperti gelombang pasang yang menghantam pantai, bergulung ke arah Zhou Yu. Untuk sesaat, Zhou Yu merasa seolah-olah berada di kedalaman samudra tak berbatas, dikelilingi badai dahsyat, dengan awan gelap menekan di atas kepala.
Aura mengerikan ini menyebabkan ekspresi serius muncul di mata Zhou Yu. Ini memang merupakan perwujudan niat pertama. Sejak kompetisi bela diri di kota Yu, Zhou Yu telah menyadari dari dua guru besar dari kota Hu bahwa niat tinju sejati dapat meminjam kekuatan langit dan bumi untuk memperbesar ganjin seseorang beberapa kali lipat. Pada saat ini, penggunaan niat tinju oleh Ku Yaowu yang berdiri di hadapannya jelas berada pada level yang lebih tinggi daripada Ban Zongqiang. Niat tinjunya telah sepenuhnya menyatu dengan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya, mencapai ranah niat tinju yang mencapai langit. Sesampainya di alam ini, setiap gerakannya bagai dibantu oleh surga, yang masing-masing mampu mengguncangkan gunung-gunung dan menelan angkasa. Menghadapi niat tinju menindas Ku Yaowu, Zhou Yu merasakan kekuatan langit dan bumi yang tak terlukiskan menimpanya, auranya saja tampaknya cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Meskipun Ku Yaowu juga berada pada tahap awal alam suci, kekuatannya jauh melampaui Jiang Fengyan, wakil direktur pavilion bela diri Qinzu, dan mungkin bahkan direktur Wei Wuya pun bukan tandingannya. Dalam pikiran Zhou Yu, dia dengan cepat menilai tingkat kekuatan Ku Yaowu, kekuatannya seharusnya setara dengan Yan Ku dari keluarga Yan dan Wu Tua dari keluarga Bai. Saat pikiran Zhou Yu sedang berkelana, mata Ku Yaowu berkedip karena terkejut. Dia memperhatikan bahwa meskipun Zhou Yu tidak bergerak, tatapannya tampak agak terganggu, jelas memikirkan hal lain. Apakah anak ini ketakutan setengah mati oleh niat tinjunya yang menjangkau langit, atau dia memang lebih tangguh daripada yang diantisipasinya? Ku Yaowu mendengus dingin. Nak, kau sedang mencari kematian. Di bawah peningkatan niat tinju menjangkau langit, Ku Yaowu melontarkan pukulan. Zhou Yu yang sedikit teralihkan, merasakan serangan ini dan seketika, hantu kuali emas berwarna merah darah muncul di sekelilingnya. Ledakan. Pukulan Ku Yaowu menghantam hantu kuali emas berwarna merah darah dengan keras. Dalam sekejap, hantu kuali emas hampir hancur, dan Zhou Yu terpaksa mundur lebih dari 10 langkah, wajahnya memucat, darah menetes dari sudut mulutnya. Ku Yaowu tertawa dingin. Teknik kuali emas. Sangat terlatih, tapi sayang, hanya memiliki setengah dari teknik kuali emas tidak akan menyelamatkan hidupmu. Tampaknya banyak orang mengetahui tentang teknik kuali emas yang tidak lengkap. Zhou Yu tidak mengatakan apapun. Mengabaikan luka-lukanya, dia sekali lagi mengaktifkan teknik kuali emas. Hantu kuali emas berwarna merah darah muncul kembali, meskipun tidak begitu jelas seperti sebelumnya. Tindakan Zhou Yu jelas menunjukkan sikapnya. Dia menolak untuk menyerah dan ingin meneruskan pertarungan. Mata Ku Yaowu dipenuhi tatapan dingin. Aku akan membantumu. Setelah mengatakan ini, dia sekali lagi mengaktifkan Sky Reaching Fist Intent dan melancarkan pukulan lainnya. Sama seperti sebelumnya, Zhou Yu terhuyung mundur. Kali ini, banyak pembuluh darahnya pecah, darah membasahi pakaiannya. Namun, Zhou Yu tetap diam dan tidak membalas. Jika Ku Yaowu dapat melihat ke dalam pikiran Zhou Yu, dia akan menyadari bahwa seluruh fokus Zhou Yu adalah memahami niat tinju mencapai langit. Petik 1. Sejak kecil, ia dibesarkan di bawah tangan keras seorang pria tua. Apa yang paling ia kuasai adalah memperoleh wawasan selama pertempuran. Sekarang berhadapan dengan seorang jagoan tinju, bagaimana mungkin dia bisa melewatkan kesempatan langka ini? Pemahaman yang diperoleh Zhou Yu hanya dari 2 pukulan ini jauh lebih banyak daripada apa yang diperolehnya saat berlatih sendiri selama 2 bulan. Dengan pikirannya terbenam, dia merasakan setiap helai ganjin dari Ku Yaowu menyatu selangkah demi selangkah dengan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya, mengaduknya. Perubahan-perubahan halus itu bagaikan seekor kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya di seberang lautan, setiap kepakan menyebabkan sedikit perubahan pada arus udara di sekitarnya. Perubahan-perubahan kecil dalam arus udara ini, pada gilirannya, mengalihkan aliran udara lokal dan dengan demikian sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, dari awal yang kecil hingga hasil yang besar, badai terbentuk di seberang lautan. Sensasi ini begitu hebat hingga Zhou Yu lupa bahwa dirinya berlumuran darah akibat serangan Ku Yaowu. Pada saat itu, Ku Yaowu juga menyadari sesuatu. Kemarahan langsung memenuhi matanya. Nak, beraninya kau memanfaatkanku untuk mendapatkan wawasan tentang seni bela diri. Kau mencari kematian. Ku Yaowu meraung seperti peluru meriam yang ditembakkan ke arah Zhou Yu. Niat tinjunya yang kuat, semuanya terkumpul dalam tinjunya. Kali ini, Zhou Yu tidak lagi punya kemewahan untuk memahami secara perlahan. Matanya tampak jernih, menunjukkan sedikit keengganan. Jika dia dapat terus memahaminya selama 3 hari 3 malam, mungkin niat tinjunya dapat mencapai alam langit. Jelas, itu tidak mungkin. Menghadapi pukulan Ku Yaowu, Zhou Yu segera menggunakan kekuatan Geng Naga. Ledakan. Mereka bertukar pukulan sekali lagi. Sosok Zhou Yu terhempas mundur 3 langkah. Melihat beberapa bagian tubuh Zhou Yu yang dagingnya telah pecah, Ku Yaowu menampakkan senyum dingin. Nak, mari kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Benarkah begitu? Kalau begitu,
tetaplah waspada dan perhatikan baik-baik, kata Zhou Yu dengan tenang. Saat berikutnya, ki sejati kayu yi di dalam dirinya mulai beredar liar, memenuhi setiap sudut tubuhnya. Bersamaan dengan itu, luka-lukanya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Melihat ini, ekspresi Ku Yaowu menjadi kosong. Bab 665. Pertempuran melawan Ku Yaowu. Sebagai wakil direktur Haizu Martial Hall, Ku Yaowu telah melihat semua jenis teknik kultivasi. Tetapi teknik yang digunakan Zhou Yu saat ini benar-benar mengejutkannya. Hanya dalam waktu 10 detik, luka-luka di tubuh Zhou Yu telah sembuh total. Bagi orang luar, proses ini tampak mudah, tetapi hanya Zhou Yu sendiri yang tahu bahwa ki sejati kayu yi di dalam tubuhnya kini telah benar-benar habis. Jika dia harus melakukannya lagi, dia tidak akan mampu melakukannya. Memanfaatkan keterkejutan Ku Yaowu, Zhou Yu mulai bergerak. Dia mengaktifkan langkah sungai gunungnya, muncul seketika di depan Ku Yaowu, dan menggabungkan kekuatan geng naga dengan tinju 8 kehancuran, dia melepaskan pukulan. Bagaimanapun juga, Ku Yaowu adalah wakil direktur balai bela diri dan juga seorang guru besar alam suci, reaksinya tidak lambat, dan dia langsung melayangkan pukulan untuk bertahan. Saat tinju mereka bertabrakan, Ku Yaowu terhuyung ke belakang, tetapi dia memanfaatkan momentum itu untuk melontarkan kaki dan menerjang ke arah pinggang Zhou Yu. Zhou Yu mengaktifkan Nether Fire Truki miliknya dan menebas dengan telapak tangan, mengenai pergelangan kakinya dan menangkis tendangan tersebut. Segera setelah itu, keduanya saling memukul lagi lalu berpisah. Pertukaran mereka secepat kilat dan sangat berbahaya. Alis Ku Yaowu berkerut dalam. Kesulitan menghadapi Zhou Yu telah melampaui ekspektasinya. Kalau saja itu adalah Master Agung alam bawaan lainnya, mereka pasti sudah hancur karena niat tinju menjangkau langit miliknya. Namun Zhou Yu tidak hanya tak gentar, dengan berani menggunakan niat tinjunya untuk berlatih. Dan saat menghadapi serangan ganasnya, Zhou Yu tidak hanya mampu menangkisnya tetapi juga melakukan serangan balik. Sejak kapan seorang seniman bela diri di alam bawaan agung memiliki kekuatan seperti itu? Ku Yaowu dipenuhi dengan rasa jengkel. Tidak peduli apa, dia harus mengalahkan Zhou Yu hari ini. Kalau tidak, kalau masalah ini menyebar, di mana dia akan menaruh mukanya, dan bagaimana dia bisa tetap menjadi wakil direktur? Mengaum. Ku Yaowu melolong panjang. Diiringi lolongan ini, di depan mata Zhou Yu, Ku Yaowu tampak berubah total. Seolah-olah seekor binatang buas besar telah merasukinya. Binatang buas yang besar sekali ini, menghadapinya, membuka rahangnya yang besar sekali. Ini tidak lain adalah jurus pamungkas Ku Yaowu yang terkenal. Tinju Raja Binatang. Zhou Yu tidak berani lalai. Dia segera memobilisasi Gui Water Truki dan teknik kultivasi Six Cauldron Realm secara maksimal, membentuk dua pertahanan utama di dalam dan luar tubuhnya. Ini adalah pertahanan terkuat yang dapat dikerahkan Zhou Yu saat ini. Melihat Zhou Yu benar-benar berniat menahan pukulan Raja Binatang secara langsung, Ku Yaowu memperlihatkan senyuman kejam. Inilah yang paling ingin dilihatnya. Mati untukku. Ledakan. Pukulan itu mendarat dengan keras di bagian depan dada Zhou Yu. Pada saat terjadinya benturan, seluruh dunia tampak terdiam. Sekitar setengah detik kemudian, terdengar suara gemuruh keras. Di bawah kaki Zhou Yu, lantai langsung retak dan terbelah, dan seluruh menara Wanhua bergetar hebat. Para pengunjung di bawah yang tengah asyik bermain berteriak panik, mengira itu gempa bumi, dan berlarian keluar dengan putus asa. Di tengah kekacauan, Ku Yaowu terhuyung mundur beberapa langkah. Wajahnya berubah pucat. Wow! Lalu, seteguk darah keluar. Dia bermaksud membunuh Zhou Yu dengan pukulan ini, tetapi saat dia memukul Zhou Yu, dia dengan jelas merasakan kekuatan pantulan yang kuat datang dari tubuh Zhou Yu. Sebagian besar kekuatan pukulannya dipantulkan kembali padanya. Karena terkejut, Ku Yaowu malah terluka oleh kekuatan tinju Raja Binatang miliknya. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Sebagai praktisi tingkat tinggi di puncak alam suci awal, menghadapi seorang junior di alam bawaan agung dan berakhir seperti ini sudah cukup buruk, tetapi sekarang dia bahkan telah melukai dirinya sendiri. Tentu saja, Zhou Yu juga dalam kondisi yang buruk. Gerakan yang baru saja mencerminkan kekuatan tinju Ku Yaowu sebenarnya adalah metode penggunaan Gui Water Truki yang baru saja dipahaminya. Tentu saja, ini berkat pembaptisan niat tinju Ku Yaowu sekarang, yang memungkinkannya meningkatkan penggunaan ki sejatinya dalam waktu singkat. Namun, meskipun Zhou Yu telah melukai Ku Yaowu, dia sendiri juga terkena pukulan dan menderita luka serius. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar diuntungkan dalam pertukaran ini. Tetapi saat itu, Zhou Yu sekali lagi mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia mengaktifkan langkah sungai gunungnya dan menyerbu ke arah Ku Yaowu dengan kecepatan tinggi. Ku Yaowu berteriak marah, siap bergerak. Tetapi pada saat ini, Zhou Yu tiba-tiba membuka mulutnya. Mengaum.
Dia melepaskan demonic roar yang belum pernah digunakannya sampai sekarang. Gelombang suara yang kuat membentuk sinar dan langsung menghantam kepala Kuyao. Terkejut, Kuyao benar-benar linglung, jiwanya terguncang. Meskipun hanya berlangsung kurang dari 1 detik sebelum Kuyao pulih, dalam duel tingkat tinggi, 1 detik sudah cukup untuk menentukan banyak hal. Tepat saat Kuyao mendapatkan kembali kejernihannya, tinju Zhou Yu telah mengenai tubuhnya. Pukulan ini, berisi kekuatan penuh dari kekuatan geng naga dan ki sejati emas merah yang belum digunakan Zhou Yu. Ki sejati emas merah yang tajam langsung menerobos pertahanan tubuh Kuyao. Kuyao menjerit melengking. Dadanya, dengan beberapa tulang rusuk langsung patah dan ambruk, dan beberapa meridian utama di dadanya, dihancurkan oleh ki sejati emas merah. Setelah melancarkan pukulan, Zhou Yu tidak berhenti, serangannya datang tanpa henti bagai air pasang. Bang! 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 Pukulan demi pukulan. Setiap pukulan mendarat keras di tubuh Kuyao. Setelah beberapa kali berusaha melawan, Kuyao benar-benar kehilangan kemampuannya untuk menangkis pukulan dan diterbangkan oleh Zhou Yu. Ledakan. Tubuh Kuyao terbanting keras ke tanah. Tubuhnya penuh luka. Adegan ini membuat Yan Kaining dan putranya tercengang. Sebenarnya, Yan Zhengquan sudah tercengang selama percakapan mereka sebelumnya. Sebelum mengundang Kuyao, dia telah berkonspirasi dengannya. Dia telah membayangkan skenario di mana dia menggunakan lebih dari selusin anak buahnya untuk membentuk formasi guna mencoba membunuh Zhou Yu. Jika berhasil, itu lebih baik. Tetapi jika tidak, setidaknya itu akan memberikan cukup bukti bagi Kuyao untuk turun tangan, melumpuhkan Zhou Yu, dan menyerahkannya. Tetapi kejadian yang terjadi benar-benar di luar dugaannya. Ketika dia melihat Zhou Yu mampu melawan Kuyao hingga tak berkutik, dia sudah tercengang. Dan sekarang, kekalahan Kuyao membuatnya tercengang, otaknya hancur. Menteriku. Setelah kembali ke dunia nyata, wajah Yan Zhengquan berubah drastis, dan dia langsung bergegas membantu Kuyao berdiri. Pada saat ini, wajah Kuyao berlumuran darah, gambaran kesengsaraan. Begitu dia sadar kembali, Kuyao tiba-tiba menjerit. Apa yang telah kau lakukan padaku? Bab 666. Kambing hitam. Alasan Kuyao meraung marah adalah karena dia menyadari bahwa hampir semua meridian di seluruh tubuhnya telah hancur. Sebagai seorang praktisi alam suci pemurnian tubuh, meridiannya hancur berarti dia tamat. Zhou Yu berkata dengan dingin. Sebagai seorang seniman bela diri yang memegang posisi tinggi di kabinet bela diri namun berkolusi dengan kekuatan lokal untuk menjebak orang lain, menyingkirkanmu juga berarti menghilangkan ancaman bagi kabinet bela diri dan dunia seni bela diri. Kamu tidak dirugikan sama sekali. Anda, Fiu. Kuyao memuntahkan seteguk darah segar. Sebagai wakil direktur kabinet bela diri negara bagian Hail dan pakar hebat alam suci, ia selalu memegang kekuasaan signifikan dari jabatannya yang tinggi. Namun kini, dia telah kehilangan segalanya. Perbedaan yang sangat besar antara jatuh dari awan dan tanah membuatnya marah hingga terkena serangan jantung, dan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia pingsan. Melihat kejadian ini, Yan Zhengquan dan putranya hampir ketakutan. Zhou Yu menatap ke arah Yan Kaining dan berkata dengan acuh tak acuh. Bergulinglah ke sini dan berlutut. Wajah Yan Kaining dipenuhi ketakutan, dan dia tidak berani mendekat. Sebaliknya, dia menatap Yan Zhengquan untuk meminta bantuan. Pada saat ini, Yan Zhengquan juga dipenuhi dengan kengerian. Pikirannya berpacu, dan dia berkata dengan penampilan luar yang tegas namun dalam hatinya dia merasa malu. Kau membunuh wakil direktur kabinet militer, tahukah kau betapa seriusnya kejahatan itu? Jika kabinet bela diri tahu, mereka tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Dia mengatakan hal itu, lalu nadanya tiba-tiba berubah. Namun, jika Anda membiarkan kami pergi, kami jamin, kami tidak akan membocorkan sepatah kata pun tentang apa yang terjadi di sini, dan saya akan menyelesaikan masalah ini untuk Anda. Mulai sekarang, keluarga Yanku dapat memperlakukanmu sebagai tamu terhormat, memberimu sejumlah besar sumber daya kultivasi setiap tahun. Zhou Yu tertawa dingin. Kau dan Kuyao bersekongkol, menjebak orang lain, dan kau datang mencari masalah denganku, aku hanya membela diri. Apakah menurutmu aku akan takut? Lagi pula, aku mendapat dukungan gubernur, kalau kabinet militer benar-benar ingin membuat masalah, menurutmu mereka akan menargetkanmu atau aku? Tidakkah menurutmu ancamanmu itu menggelikan? Mendengar apa yang dikatakan Zhou Yu, wajah Yan Zhengquan berubah sangat jelek. Dia tahu Zhou Yu benar. Dengan dukungan gubernur, Zhou Yu kemungkinan besar akan aman, sementara kabinet bela diri yang murka akan mencari kambing hitam, dan tidak diragukan lagi, di antara gubernur, kabinet bela diri, dan keluarga Yan, tidak perlu banyak berpikir untuk menyadari bahwa keluarga Yan pasti akan menjadi kambing hitam. Hanya beberapa hari yang lalu,
keluarga Yan telah menyinggung gubernur, dan sekarang mereka juga telah menyinggung kabinet bela diri, bahkan Yan Zhengquan tidak dapat melihat jalan keluar bagi keluarganya. Hati Yan Zhengquan benar-benar kacau. Kamu, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Zhou Yu berkata dengan dingin. Apa yang aku inginkan? Bukankah apa yang baru saja kukatakan sudah cukup jelas? Jangan membuatku mengulangi perkataanku. Yan Zhengquan menelan ludahnya dan menatap ke arah putranya. Kaining, pergi. Yan Kaining hampir menangis ketakutan, merangkak mendekati Zhou Yu, berbaring dengan wajah menghadap ke tanah, ekspresinya penuh dengan permohonan, memohon Zhou Yu untuk mengampuni nyawanya. Zhou Yu tidak mau repot-repot berkata lebih banyak lagi. Dia menyerang dengan tendangan. Yan Kaining menjerit saat dia ditendang oleh Zhou Yu, berguling ke kaki Chen Feiyu yang berdiri di kejauhan. Pergi, bawa dia, dan dapatkan salinan rekaman pengawasan di sini, kata Zhou Yu acuh tak acuh. Lagi pula, setelah melumpuhkan wakil direktur kabinet bela diri, bahkan jika Zhou Yu meminta Zhang Zheng untuk campur tangan, dia perlu menyiapkan bukti. Setelah menyaksikan semua yang baru saja terjadi, Chen Feiyu sekarang praktis memandang Zhou Yu sebagai dewa di hatinya. Luar biasa sekali. Menendang ayah dan anak dari keluarga Yan, melumpuhkan wakil direktur kabinet bela diri, dan masih sangat muda. Jika dia berpegang teguh pada figur yang begitu kuat, bukankah masa depannya, Chen Feiyu, akan berjalan mulus? Pada saat ini, suasana hatinya telah mengalami perubahan yang total dan mengguncang bumi sejak sebelum dia masuk. Wajah Chen Feiyu dipenuhi kegembiraan. Ya, Tuan. Zhou, aku akan melakukannya sekarang juga. Chen Feiyu langsung menangkap Yan Kaining dan menyeretnya keluar. Sementara itu, pandangan Zhou Yu tertuju pada Yan Zhengquan. Hati Yan Zhengquan dipenuhi rasa frustrasi, tetapi dia tidak berani menunjukkannya dan hanya bisa dengan patuh datang dan berlutut di depan Zhou Yu. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Keluarga Yan mengirim seseorang ke negara bagian Qin untuk mengganggu Sui Tianyu dari perusahaan Huan Yu. Apa tujuannya? Sekilas kepanikan yang sulit dideteksi melintas di mata Yan Zhengquan. Tamparan. Zhou Yu menamparnya langsung. Yan Zhengquan menjerit dan berguling menjauh. Gigi bercampur darah hitam terus menyembur dari mulutnya. Teriakan Yan Zhengquan terus berlanjut. Zhou Yu berkata dengan dingin. Jangan main trik di depanku. Ini peringatan pertamamu, dan ini akan menjadi yang terakhir. Petik 2. Yan Zhengquan, yang telah dipukuli, benar-benar kehilangan keberanian untuk melawan. Menahan rasa sakitnya, dia meratap. Aku akan bicara. Huan Yu Pharmaceutical, anak perusahaan Huan Yu Corporation, telah meluncurkan 3 produk medis kosmetik, yang kabarnya memiliki efek ajaib. Bisnis keluarga Yan kami juga memiliki porsi besar di industri medis kosmetik, jadi kami ingin mencari tahu tentang produk-produk Huan Yu Pharmaceutical. Jadi begitu. Zhou Yu mengerutkan kening. Saya hanya mendengar tentang produk Huan Yu Pharmaceutical. Saya bahkan belum melihat sendiri produk jadinya. Petik 2. Bagaimana kamu tahu tentang mereka? Selain itu, Huan Yu Pharmaceutical adalah perusahaan yang baru berdiri. Bagaimana keluarga Yan bisa memperhatikannya? Yan Zhengquan berteriak. Saya benar-benar tidak tahu itu. Kepala keluargalah yang meminta saya untuk mengatur orang untuk menyelidiki. Petik 2. Divine Touch merasakan bahwa kali ini, Yan Zhengquan tidak berbohong. Mata Zhou Yu berbinar-binar dengan cahaya tajam. Masalah ini harus diperjelas. Aku sudah menceritakan semua yang aku tahu, kumohon, ampuni kami, pinta Yan Zhengquan dengan getir. Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Mengampuni kamu. Itu mungkin saja. Petik 2. Kondisinya masih sama seperti sebelumnya, tapi sekarang bertambah 1 orang. Harga tetapnya 50 miliar. Wajah Yan Zhengquan berubah sangat jelek, tetapi dia tidak berani menawar. Dia menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, aku akan membayar. Setelah berkata demikian, ia segera mengeluarkan telepon genggamnya untuk melakukan panggilan transfer. Tepat pada saat itu, seorang pria parubaya berjas berlari masuk. Setelah melihat pemandangan di sini, dia benar-benar tercengang. Kemudian, dia segera berlari menghampiri Zhou Yu. Zhou, halo, saya Sekretaris Gubernur Zhang. Nama keluarga saya adalah Mao. Petik 2. Sekretaris Mao, halo. Sekretaris Mao buru-buru berbicara. Zhou, atas perintah Gubernur Zhang, aku datang untuk memintamu menyelamatkan Paman Liu. Petik 2. Zhou Yu terkejut. Apa yang terjadi pada Paman Liu? Bab 667. Cedera. Sekretaris Mao secara singkat menyinggung masalah Hakim Botak. Zhou Yu menyipitkan matanya dan menatap Yan Zhengquan. Hakim Botak, apakah kau membawanya ke sini? Yan Zhengquan cepat menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Petik 2. Masalah ini sudah diatur oleh kepala keluarga.
Ketika anak saya meminta bantuan, saya menelepon kepala keluarga, dan dia bilang dia akan menyelesaikan masalah Nona Zhang. Kepala keluarga tidak mengatakan bagaimana dia akan menyelesaikannya, hanya saja saat aku sampai di sini, Zhang Zeng pasti akan menyuruh Zhang Jingjing pergi. Selain itu, saya benar-benar tidak tahu apapun. Zhou Yu merasa bahwa Yan Zhengquan tidak berbohong. Dia mungkin juga tidak tahu. Karena itu, Zhou Yu tidak bertanya lagi, menyipitkan matanya saat menatap Yan Zhengquan. Saya akan segera mentransfernya kepadamu. Ngomong-ngomong, akunmu apa? Zhou Yu menoleh ke arah Milan. Milan, berikan dia detail akunmu. Apa? Milan benar-benar bingung. Zhou Yu tersenyum dan berkata, keluarga yang telah menyinggungmu, anggaplah ini sebagai kompensasi atas tekanan batinmu. Milan cepat memberi isyarat dengan tangannya. Dengarkan aku dulu, kata Zhou Yu serius sambil menatap mata Milan. Merasa tidak berdaya, Milan hanya bisa memberikan rincian akunnya kepada Yan Zhengquan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Milan menerima pemberitahuan setoran. Saat dia melihat deretan panjang angka 0 itu, jantungnya hampir melompat keluar dari mulutnya. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya. 50 miliar. Jumlah yang sangat besar. Cukup uang untuk seumur hidup, tidak untuk dibelanjakan. Tidak, buatlah itu menjadi 10 masa kehidupan. Zhou, bolehkah aku? Zhou Yu berkata dengan acuh tak acuh. Lega dengan kata-katanya, Yan Zhengquan hendak pergi. Langkah Yan Zhengquan terhenti, ekspresinya berubah jelek. Zhou, kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Zhou Yu berkata dengan nada dingin. Kirim pesan kepada kepala keluargamu, masalah mengenai perusahaan Huan Yu belum selesai. Jika keluarga Yan tidak memberiku penjelasan, jangan salahkan aku karena datang sendiri untuk menghabisi keluarga Yanmu. Ekspresi Yan Zhengquan berubah, kilatan kemarahan di matanya. Akan tetapi, dia tidak menunjukkannya, hanya menundukkan kepalanya saat berbicara. Saya pasti akan sampaikan kepada Bapak. Kata-kata Zhou. Setelah berbicara, dia berbalik dan segera pergi. Setelah Yan Zhengquan pergi, Zhou Yu menunjuk seseorang di tanah. Sekretaris Mao, menurut Anda apa yang harus dilakukan terhadap orang ini? Ketika Sekretaris Mao masuk, ia melihat banyak orang tergeletak di tanah, tetapi ia tidak memperhatikan dengan saksama karena seluruh perhatiannya tertuju pada Yan Zhengquan dan putranya. Sekarang, mengikuti arah jari Zhou Yu, dia tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia berseru kaget. Ku Yao, apa yang terjadi padanya? Aku melumpuhkannya. Apa? Sekretaris Mao tercengang. Zhou Yu kemudian menceritakan kejadian itu kepada Sekretaris Mao. Saat itu, Chen Feiyu juga kembali dengan rekaman pengawasan yang telah diambil. Zhou, rekaman pengawasan telah diambil, semuanya ada di sini, katanya. Yan Kaining dibawa pergi oleh ayahnya, seseorang melaporkan. Zhou Yu mengangguk, lalu menyerahkan video pengawasan kepada Sekretaris Mao. Berikut rekaman pengawasan kejadian tersebut, ujarnya. Baru pada saat itulah Sekretaris Mao tersadar dari keterkejutannya, ia bergegas mengambil video itu. Bagus, dengan ini, semuanya akan lebih mudah ditangani, katanya. Saya akan melaporkan masalah ini kepada gubernur segera setelah saya kembali, tambahnya. Jika kamu tidak sibuk, segeralah menemui Paman Liu, sarannya. Zhou Yu melirik Mi Zongqiang yang ketakutan, dia bermaksud menyelesaikan masalah keluarga Mi hari ini. Namun, menyelamatkan nyawa merupakan prioritas yang paling mendesak. Zhou Yu hanya bisa mengesampingkan Mi Zongqiang untuk saat ini. Dia menatap Chen Feiyu. Mi Zongqiang, aku serahkan dia padamu. Awasi dia, interogasi dia secara menyeluruh tentang situasi terkini keluarga Mi, dan aku akan menemuimu setelah selesai, perintahnya. Chen Feiyu dipenuhi dengan kegembiraan dan keinginan kuat, kesempatannya telah tiba. Dia segera membusungkan dadanya dan berjanji. Zhou, tenang saja, saya jamin akan menanganinya dengan baik, ujarnya. Zhou Yu mengangguk dan kemudian menoleh ke Sekretaris Mao. Kalau begitu, ayo kita pergi, usulnya. Dia membawa Milan, mengikuti Yan Zhengquan ke rumah Zhang Zeng. Melihat kondisi rumah Zhang Zeng saat itu, Zhou Yu pun menunjukkan ekspresi terkejut. Salah satu sudut villa Zhang Zeng runtuh total. Daerah yang runtuh itu persis adalah ruang belajar Zhang Zeng, yang kini telah hancur menjadi puing-puing. Zhang Jingjing sedang duduk bersama Zhang Zeng di halaman. Di samping mereka, Paman Liu setengah berbaring di kursi, satu kakinya patah, dan beberapa meridiannya terputus, menghadirkan kondisi yang mengerikan. Bagi seorang seniman bela diri tingkat alam suci, kerusakan tubuh dan cedera pada meridian merupakan hal yang paling sulit disembuhkan, khususnya bagi seorang seniman bela diri pemurnian tubuh. Paman Liu tahu betul kondisi tubuhnya. Seperti ini,
Dia takut dia tidak akan lagi mempunyai kesempatan untuk berkultivasi di masa depan, bahkan jika dia bisa disembuhkan, kekuatannya kemungkinan tidak akan melebihi 50% dari dirinya sebelumnya. Melihat Zhou Yu tiba, Paman Liu perlahan membuka matanya, menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan kesedihan. Wajah Zhang Zeng sangat muram. Xiao Yu, maafkan aku tidak bisa menangani pihak Menara Wanhua, aku hanya bisa memanggil Jingjing kembali. Xiao Yu, tolong lihat Paman Liu, desaknya. Zhou Yu mendekati Paman Liu, yang menggerakkan tubuhnya dengan susah payah, lalu berkata dengan nada getir. Zhou, saya sangat menyadari kondisi saya. Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Paman Liu, jangan patah semangat dulu, biarkan aku melihatnya dulu. Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangan dan memeriksa denyut nadi Paman Liu. Setelah dicek, memang seperti dugaannya sebelumnya. Cedera terbesarnya adalah beberapa meridian di dalam tubuhnya putus. Selanjutnya, kaki kanannya patah. Akan tetapi, orang yang menyebabkan cedera tersebut tampaknya memberikan peringatan dan belum sepenuhnya menghancurkan kultivasinya, karenanya masih ada peluang untuk pulih sepenuhnya. Zhang Zeng, dengan gugup luar biasa, bertanya. Xiao Yu, bagaimana kabar Paman Liu? Zhou Yu tersenyum. Ini adalah kemalangan yang beruntung, luka Paman Liu parah tapi tidak rumit. Selama kita bisa mencampur beberapa obat spiritual, dia bisa sembuh total tanpa efek samping dan tidak akan mempengaruhi kultivasi seni bela dirinya. Mata Paman Liu yang sebelumnya tampak kusam tiba-tiba berbinar. Zhou, apa yang kamu katakan, apakah itu benar? Zhou Yu tersenyum. Aku butuh obat spiritual, rumput penghubung jantung 7 warna, dan manggis ular. Zhou Yu mencantumkan 7 jenis obat spiritual dalam satu tarikan napas. Zhang Zeng segera berkata, aku akan segera meminta seseorang untuk mencari mereka, Xiao Yu, tunggu saja. Bab 668. Konspirasi terbuka. Harus dikatakan bahwa sebagai gubernur, kemampuan Zhang Zeng dalam memobilisasi sumber daya benar-benar terbaik. 7 jenis pengobatan spiritual yang didaftarkan oleh Zhou Yu semuanya disampaikan satu demi satu dalam waktu kurang dari setengah jam. Zhou Yu segera mulai menyiapkan mandi obat. Untuk cedera seperti pemulihan meridian, Zhou Yu sudah cukup terampil. Dia menambahkan bahan obat satu persatu, lalu membiarkan Liu Bo memasuki tong mandi obat. Begitu Liu Bo masuk, Zhou Yu segera merangsang Nether Fire True Key-nya untuk memulai proses penyembuhan. 2 jam kemudian, Liu Bo telah pulih sepenuhnya. Ketika dia keluar dari bak mandi, dia tampak berseri-seri, kulitnya kemerahan, dan semangatnya hampir mencapai puncaknya. Liu Bo, merasakan kekuatan mengalir deras di tubuhnya tanpa sedikit pun cedera tersembunyi, tidak dapat lagi menahan kegembiraan di hatinya. Perasaan jatuh ke dasar lembah dan kemudian melayang ke awan membuat kegembiraan Liu Bo tak terlukiskan. Dia membungkuk hormat pada Zhou Yu dan berkata. Zhou Yu segera membantunya berdiri. Liu Bo, tolong jangan lakukan ini, aku tidak bisa menerimanya. Liu Bo menggelengkan kepalanya dan berkata. Bagi Anda, mungkin ini adalah usaha kecil, tapi bagi saya, ini adalah anugerah yang menyelamatkan hidup. Jika bukan karenamu, perjalananku di dunia bela diri pasti sudah berakhir di kehidupan ini. Zhang Zeng tertawa terbahak-bahak, tampak sangat senang. Baiklah, kita semua keluarga di sini, tidak usah saling berterima kasih. Baru saat itulah Liu Bo berdiri. Zhou Yu bertanya, ya. Liu Bo mengangguk dengan ekspresi rumit. Di permukaan, dia memang mengincar Liu tua, tapi sebenarnya, dia mengincarku, kata Zhang Zeng dengan suara serius. Keluarga Yan, kekuatan keluarga yang mengakar kuat, secara bertahap telah menjadi kanker di Haizu selama ratusan tahun pembangunan. Mereka mengabaikan hukum, bertindak dengan cara yang kejam dan jahat, dan semakin berhenti menganggap saya serius. Kanker jenis ini harus dihilangkan. Zhou Yu menyipitkan matanya. Liu Bo, apa yang kamu ketahui tentang hakim botak ini? Zhou, apakah kamu punya keluhan padanya? Zhou Yu berkata dengan dingin. Dialah yang menangkap Milan. Jika aku tidak datang tepat waktu, siapa tahu apa yang akan terjadi padanya. Petik 2. Di hadapan sekelompok tokoh penting, Milan selalu takut untuk berbicara. Sekarang, melihat tatapan semua orang tertuju padanya, Milan cepat-cepat menganggukkan kepalanya. Ya, pria botak itulah yang menangkapku. Mata Liu Bo berkedip dengan cahaya dingin saat dia berbicara. Asal-usul pria ini sangat misterius. Saya hanya tahu dia berasal dari Hu Cheng, dan pasti ada kekuatan besar di belakangnya, tapi saya tidak tahu yang mana. Liu Bo, apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Zhou Yu mendesak. Zhou, kamu tidak berpikir untuk mencarinya, kan? Tolong jangan bertindak gegabah. Hakim botak adalah individu yang luar biasa, telah mencapai setidaknya alam suci pertengahan. Kamu masih muda.
Seorang pria sejati dapat membalas dendam, bahkan setelah 10 tahun. Petik 2. Dalam pandangan Liu Bo, Zhou Yu memiliki masa depan yang cerah, dan dia tidak ingin melihat Zhou Yu bertindak impulsif dan merusak prospeknya. Namun Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Fakta bahwa keluarga Yan dapat mempekerjakan hakim botak untuk menargetkan Zhang Zeng dan Milan berarti dia pasti akan menargetkan Zhou Yu juga. Pria ini harus dibasmi, atau dia akan selalu menjadi ancaman. Liu Bo, jika kamu tahu sesuatu, tolong beritahu aku. Liu Bo tampak cemas. Mengapa Zhou Yu tidak mendengarkan nasihat? Sekarang, kau baru berada di alam bawaan. Tepat pada saat itu, Sekretaris Mao tiba-tiba teringat sesuatu, dan dia bergegas mendekat sambil berkata, Gubernur, Tuan Liu, Anda mungkin telah meremehkan Tuan. Kekuatan Zhou. Petik 2. Zhou, di Menara Wanhua, melumpuhkan Kuyao. Petik 2. Sekretaris Mao, apa yang Anda katakan? Ucapkan lagi. Zhang Zeng tidak bisa mempercayai telinganya sendiri. Sekretaris Mao dengan cepat mengulangi apa yang telah dilihatnya, dan kemudian dia mengeluarkan video pengawasan. Zhang Zeng dan Liu Bo menatap Zhou Yu dengan wajah penuh keheranan. Reputasi Kuyao terkenal di Haizu. Meskipun dia hanya berada di alam suci awal, pemahamannya terhadap niat pukulan telah mencapai level menembus surga, dan kekuatan tempurnya sebenarnya seharusnya sama dengan hakim botak. Tidak disangka Zhou Yu benar-benar melumpuhkan Kuyao. Zhou Yu menyentuh hidungnya dan tersenyum, berkata, Aku telah melumpuhkannya, itu pasti akan menimbulkan masalah, kan? Setelah keterkejutan singkat, cahaya tajam tiba-tiba melintas di mata Zhang Zeng, dan dia segera berkata, Jangan khawatir, bahkan tanpa bukti, dengan perlindunganku, Dewan Seni Bela Diri tidak akan berani melakukan apapun padamu. Selain itu, kami sekarang memiliki rekaman pengawasan sebagai bukti. Sekarang, aku benar-benar bisa meminta penjelasan dari Dewan Seni Bela Diri. Zhou Yu, aku punya rencana yang membutuhkan bantuanmu. Zhou Yu terkejut dan bertanya. Cukup sederhana. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan insiden ini, di mana Dewan Seni Bela Diri dan keluarga Yan bersekongkol untuk menjebakmu, guna mempersulit Dewan Seni Bela Diri. Dengan melakukan hal itu, Dewan Seni Bela Diri pasti akan merepotkan keluarga Yan. Petik 2. Ini adalah langkah pertama dalam berurusan dengan keluarga Yan. Zhou Yu, mendengar rencana ini, tidak dapat menahan diri untuk mengaguminya. Itu adalah tindakan yang layak dilakukan seorang gubernur, menggunakan orang lain untuk melenyapkan musuhnya, sebuah strategi terbuka. Bahkan jika Dewan Seni Bela Diri mengetahui niat Zhang Zeng, mereka tetap harus mencari kesalahan keluarga Yan. Zhou Yu datang ke Haizu khusus untuk keluarga Yan, dan sekarang memiliki kesempatan untuk bergandengan tangan dengan Zhang Zeng melawan mereka tentu saja terlalu bagus untuk dilewatkan. Zhou Yu, jangan terburu-buru menghadapi hakim botak. Karena di balik keluarga Yan, ada dukungan kekuatan besar dari Shanghai. Petik 2. Jika saya tidak salah, kekuatan besar dari Shanghai adalah Kamar Dagang Tianyu. Dan hakim botak ini kemungkinan besar dikirim oleh Kamar Dagang Tianyu. Kamar Dagang Tianyu. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka lagi. Sungguh, musuh seringkali berpapasan satu sama lain. Namun, Zhou Yu tidak memberitahu Zhang Zeng tentang kejadian Wang Tianfeng, dia hanya mengangguk. Baiklah, Paman Zhang, saya mengerti. Setelah itu, Zhang Zeng menyiapkan makanan, dan Zhou Yu, Milan, dan yang lainnya menikmati makan malam yang harmonis, di mana mereka juga membahas banyak hal tentang situasi di Haizu. Setelah makan malam, Zhou Yu dan Milan mengucapkan selamat tinggal. Keduanya berkendara kembali ke hotel. Ketika mereka kembali ke hotel, waktu sudah lewat pukul 11 malam. Di tempat parkir hotel, Milan memarkir mobilnya. Tepat saat mereka keluar, tiba-tiba sesosok bayangan hitam menukik masuk. Bab 669 Penyergapan di tempat parkir. Zhou Yu berteriak dan mencengkeram pinggang Milan, lalu cepat mundur ke belakang. Ledakan. Sebuah ledakan keras. Mobil yang baru saja diparkirkan Milan seperti habis dihantam peluru, hancur total. Ledakan dahsyat Gangjin membalikkan semua mobil dalam jarak 100 meter dari tempat parkir. Seketika alarm ratusan mobil berbunyi serempak. Namun itu belum semuanya. Saat Zhou Yu mundur sambil menggendong Milan, sosok bayangan itu melesat ke arahnya dengan cepat, melayangkan pukulan saat ia menyerbu. Kecepatannya hampir setara dengan langkah gunung sungai Zhou Yu. Pupil mata Zhou Yu tiba-tiba mengecil. Pada saat itu, saat dia sedang memegang Milan, dia tidak dapat mengerahkan teknik kultivasinya sepenuhnya, dan orang ini jelas memanfaatkan hal itu untuk menyerangnya. Orang ini tidak hanya seorang master tetapi juga sangat licik. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang paling merepotkan.
Pada saat kritis itu, Zhou Yu tidak punya pilihan lain selain buru-buru mengeksekusi teknik kuali emas, berbalik menghadap penyerang, sambil tetap memegangi Milan. Bang! Dalam sekejap, pukulan itu menghantam punggung Zhou Yu dengan keras. Hantu kuali emas berwarna darah itu mengeluarkan suara, dengungan, pelan sebelum tiba-tiba hancur. Gang Jin yang tersisa menyerang punggung Zhou Yu. Zhou Yu meludahkan darah dan memercikkannya ke seluruh tubuh Milan. Milan sudah ketakutan. Zhou Yu. Dia berseru kaget. Namun, Zhou Yu tidak panik, mengabaikan rasa sakit. Ia memanfaatkan momentum untuk segera mengerahkan langkah gunung sungai, membawa Milan ke suatu titik sejauh 100 meter. Kemudian, dia dengan lembut mendorong Milan menggunakan truki lembutnya. Tepat pada saat itu, suara menusuk lainnya dari udara yang merobek datang dari belakang, disertai dengan niat membunuh yang mengerikan. Pria itu menyerang lagi. Zhou Yu tidak ragu-ragu dan segera mengaktifkan sentuhan ilahi dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, dia sangat menyadari setiap gerakan dalam jarak 100 meter. Menggunakan persepsi, sentuhan ilahi, Zhou Yu nyaris menghindari pukulan itu, lalu cahaya dingin melintas di matanya. Dengan tinju yang dialiri kekuatan geng naga, dia melancarkan serangan dengan ganas. Bang! Dalam sekejap, tinju mereka bertabrakan dan keduanya terdorong ke belakang. Retret ini juga menetralisir serangkaian serangan dari sosok bayangan yang menyergapnya saat dia keluar dari mobil. Tentu saja, Zhou Yu telah membayar harga yang mahal. Pada saat itu, dia melirik sekilas ke sosok bayangan yang jauh, menyipitkan mata saat dia melihat kepala botak yang menjadi identitasnya. Hakim Botak. Hakim Botak terkekeh dingin. Lumayan untuk seseorang yang bisa menempatkan keluarga Yan pada tempatnya. Kamu memang punya beberapa keterampilan. Zhou Yu baru saja bertanya-tanya bagaimana cara menemukan orang ini, dan tanpa diduga, Hakim Botak telah menemukannya terlebih dahulu dan bahkan menyergapnya di tempat parkir. Mata Zhou Yu dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah keluarga Yan yang mengirimmu? Atau apakah itu asosiasi bisnis Tianyu? Hakim Botak tidak menjawab pertanyaan Zhou Yu tetapi hanya mencibir. Kudengar kau bilang akan menghancurkan keluarga Yan. Saya datang untuk melihat orang macam apa yang berani membuat klaim yang keterlaluan seperti itu. Nak, kamu memang tidak sederhana. Kalau saja kau berumur 10 atau 20 tahun, saat melihatmu, aku mungkin perlu mengambil jalan memutar, tapi sekarang, kau masih terlalu hijau. Petik 2. Sebelumnya hanya sebuah peringatan. Mendengar ini, Zhou Yu terkekeh dingin. Hakim Botak menyipitkan matanya, berkata dengan dingin. Jangan berpikir hanya karena Zhang Zeng mendukungmu, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di Haizu. Jika aku ingin membunuhnya, aku bisa melakukannya kapan saja. Dia masih hidup karena ada seseorang di ibu kota yang melindunginya, tapi orang itu sudah berada dalam posisi yang genting. Haizu akan menjadi medan pertempuran bagi berbagai kekuatan. Jika Zhang Zeng dapat mempertahankan posisinya, itu sudah cukup. Jika dia masih berniat melindungimu, dia akan menghadapi tekanan dari banyak pihak. Jika tokoh berpengaruh di ibu kota itu mendapat masalah, masa jabatannya sebagai gubernur akan berakhir. Petik 2. Pada saat itu, kamu bisa menentukan sendiri apa nasibmu. Jelas, Hakim Botak mengira Zhou Yu berani bersikap sombong sepenuhnya karena Zhang Zeng. Tanpa dia sadari, Zhou Yu tidak pernah menganggap Zhang Zeng sebagai ketergantungan terbesarnya. Ketergantungannya yang terbesar selalu pada dirinya sendiri. Zhou Yu tertawa dingin. Saya tidak peduli apa yang ingin kalian lakukan di Haizu, saya hidup dengan satu prinsip, jika tidak ada yang menyinggung saya tidak menyinggung siapapun. Karena keluarga yang berani mengejarku lebih dulu, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Petik 2. Sambil berbicara, Zhou Yu telah menggunakan Yiwu Truki untuk menyembuhkan luka-lukanya secara signifikan. Saat luka-lukanya sembuh, Zhou Yu segera mengaktifkan tinju 8 kehancuran, dibantu oleh kekuatan geng naga, untuk melancarkan pukulan ke arah Hakim Botak. Hakim Botak tidak menyangka Zhou Yu masih berani bergerak. Dia mendengus dingin dan juga melayangkan pukulan. Ledakan. Ledakan yang mengerikan pun terjadi. Kilatan keterkejutan melintas di mata Hakim Botak. Dia kemudian menyadari bahwa luka-luka Zhou Yu, yang telah dia timbulkan sebelumnya, kini secara misterius telah sembuh. Orang ini terlalu aneh. Serangan mendadak yang direncanakan dengan matang telah gagal membunuh Zhou Yu, dan kini, melihat kesembuhan Zhou Yu yang misterius, dia tidak ingin lagi berurusan dengannya. Karena telah hidup bertahun-tahun dan menyaksikan begitu banyak kejadian serupa, terutama banyak veteran seni bela diri yang arogan, cenderung mudah terguling oleh para jenius muda seperti itu. Dengan demikian, Hakim Botak telah memutuskan untuk mencari kesempatan lain untuk menghadapi pemuda ini. Dengan mengingat hal ini, Hakim Botak menyipitkan matanya, menatap Zhou Yu. Saya sudah menyampaikan pesannya. Setelah mengatakan ini, dia siap untuk pergi. Namun,
teriakan dingin Zhou Yu datang pada saat itu. Bajingan tua, kau tanpa malu-malu menyergapku, dan sekarang, setelah melontarkan kata-kata kasar, kau pikir kau bisa pergi begitu saja. Tetaplah di sana. Zhou Yu mengaktifkan langkah gunung sungai, wujudnya melesat maju dengan cepat, dan di saat yang sama, dia melancarkan pukulan. Bab 670. Dia lebih buruk dariku. Ekspresi Hakim Botak tenggelam. Nak, ketika mereka memberimu muka, kau harus menerimanya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu istimewa? Saat dia berbicara, sosok Hakim Botak langsung berubah menjadi bayangan, menghindari pukulan Zhou Yu. Gerakan ini sama persis dengan gerakan yang dia lakukan saat melakukan serangan diam-diam beberapa saat sebelumnya. Tampaknya ini adalah serangkaian teknik gerakan yang digunakan dalam seni bela diri. Setelah menghindari serangan Zhou Yu, Hakim Botak segera melancarkan serangan balik. Dia muncul di samping Zhou Yu seperti hantu, dan pada saat yang sama, dia menendang ke arah dada Zhou Yu. Serangan ini, diperkuat oleh kekuatan geng naga yang hebat, bahkan menimbulkan ledakan sonik, memperlihatkan kecepatan dan kekuatannya. Zhou Yu juga tidak berani menganggapnya enteng. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggunakan Eight Desolations Fist, didukung oleh kekuatan geng naga, untuk menghadapi serangan itu secara langsung. Ledakan. Setiap serangan bagaikan komet yang menghantam bumi. Gelombang kejut kekuatan geng naga yang dipancarkan dengan cepat menghancurkan semua kendaraan di tempat parkir. Tempat parkir yang sebelumnya datar segera menjadi berlubang dan berkawah, seolah-olah dibombardir oleh roket. Hanya dalam 1 menit, keduanya telah bertukar hampir 100 gerakan. Di antara 100 gerakan ini, tidak ada yang mampu mengungguli gerakan lainnya. Ekspresi keheranan terpancar di mata Hakim Botak. Dalam 100 lebih gerakan bersama Zhou Yu, dia jelas merasa bahwa dalam hal kekuatan Ganjin, Zhou Yu jelas bukan tandingannya. Lagi pula, dia berada di alam pertengahan suci, dan Zhou Yu hanya berada di puncak alam bawaan. Secara logika, Zhou Yu seharusnya tidak mampu menahan begitu banyak gerakannya. Namun keanehannya justru terletak di situ saja. Selama pertarungan mereka, Zhou Yu tampaknya memiliki kemampuan untuk memprediksi pergerakannya. Setiap kali dia nyaris menghindari serangan terkuatnya dan sekaligus menemukan titik lemahnya. Sekali atau 2 kali bisa dianggap sebagai keberuntungan. Namun setiap kali mengalami hal seperti ini, itu bukanlah keberuntungan. Namun, dia tidak dapat mengerti mengapa ini terjadi. Saat Hakim Botak bertarung, ia membagi perhatiannya untuk merenungkan misteri ini. Zhou Yu, dengan inderanya yang tajam, memperhatikan bahwa Hakim Botak menjadi tidak sabar. Dia mendengus dingin dan tiba-tiba menjerit panjang. Mengaum. Raungan iblis yang belum pernah digunakannya selama ini akhirnya dilepaskan. Gelombang suara yang menakutkan itu berubah menjadi sinar, yang meledak ke arah Baljaj. Jurus ini, yang telah disempurnakan Zhou Yu, mirip dengan cara dia menghadapi Kuyao, terutama berfokus pada serangan tiba-tiba. Memang, Hakim Botak yang terganggu dan gelisah, terpengaruh oleh gelombang suara yang tak terduga, menyebabkan gerakannya tiba-tiba melambat. Kesempatan bagus. Zhou Yu yang telah merencanakan ini, segera mengaktifkan Mountain River Step dan langsung mencapai sisi Hakim Botak. Sebuah pukulan, berisi kekuatan geng naga penuh, menghantam tubuhnya. Bang! Hakim Botak tidak punya waktu untuk bereaksi dan menerima pukulan itu dengan kuat, menyemburkan darah dari mulutnya, lalu terpental mundur. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan kawah besar di permukaan beton. Hakim Botak menjerit kesakitan, dan segera mendapatkan kembali kejernihannya. Setelah mendapatkan kembali kejelasannya, dia melihat serangan kedua Zhou Yu sudah melesat ke wajahnya. Pada saat itu, dia tidak punya waktu untuk menghindar. Tatapan sinis terpancar di mata Hakim Botak. Dia tidak menghindar atau menghindar, malah menerima pukulan lain dari Zhou Yu secara langsung. Namun pada saat yang sama ketika dipukul oleh Zhou Yu, dia dengan wajah garang mencengkeram pergelangan tangan Zhou Yu. Gengjin Hakim Botak yang murka meledak dengan kekuatan penuh. Dia memilih metode yang paling mudah namun paling efektif, menukar cedera dengan cedera. Gangjin miliknya yang sangat kuat menyerbu langsung ke tubuh Zhou Yu. Zhou Yu, yang tingkat kultivasinya jauh lebih rendah, terpental akibat benturan tersebut, dan beberapa meridiannya hancur. Di udara, wajah Zhou Yu berubah pucat, dan dia meludahkan seteguk darah. Setelah melemparkan Zhou Yu, Hakim Botak tidak mengejarnya tetapi berbalik dan melarikan diri. Sosoknya sangat cepat, dan dalam sekejap mata, dia menghilang di malam hari. Zhou Yu ingin mengejarnya, tetapi saat dia mulai menjalankan teknik kultivasinya. Melihat hal itu, Milan bergegas menghampiri dengan ekspresi cemas di wajahnya. Zhou Yu. Dia memeluk erat pinggang Zhou Yu, tubuh rampingnya mengerahkan seluruh tenaganya untuk menopangnya.
Zhou Yu cepat-cepat mengedarkan ki sejati kayu Yi untuk sementara waktu menahan luka-lukanya, lalu melihat ke arah Hakim Botak melarikan diri, dia mendesah. Layak menjadi alam suci pertengahan. Kelemahannya yang terbesar saat ini adalah tingkat kultivasinya yang rendah. Dengan kultivasinya yang berada di puncak alam bawaan agung, dia hampir tidak mungkin mengalahkan seseorang di alam suci awal, tetapi menghadapi ahli alam suci tengah yang sejati adalah hal yang sulit. Ia juga menyesalkan bahwa negara Qin yang terkenal sebagai negara paling kurang berkembang di dunia seni bela diri negeri naga, memang ada alasannya. Di negara Qin, berada di alam suci awal sudah dianggap sebagai pakar top. Namun setibanya di negara Hai, dia telah bertemu dengan dua orang ahli yang sebanding dengan alam suci tengah. Kota-kota legendaris seperti Capital City dan Shanghai, yang mengumpulkan kekuatan puncak dunia seni bela diri, pastilah mengerikan. Memikirkan hal ini, Zhou Yu tiba-tiba merasakan krisis. Aku harus menerobos ke alam suci sesegera mungkin. Zhou Yu telah mengambil keputusan. Zhou Yu, kamu baik-baik saja. Milan memeluk Zhou Yu erat-erat, melihat darah yang terus mengalir dari mulutnya membuat matanya memerah, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Zhou Yu memaksakan senyum. Masih baik-baik saja. Milan marah. Lihatlah dirimu, kamu bahkan tidak bisa berdiri dengan benar. Aku bilang padamu, kalau hal seperti ini terjadi lagi, jangan khawatirkan aku, lari saja sendiri. Hidupku tidak begitu berharga, aku tidak ingin kamu terluka karena mencoba menyelamatkanku. Milan berkata dengan marah, dengan air mata mengalir di pipinya. Zhou Yu tiba-tiba tergerak. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh pipi Milan dan menghapus air matanya. Jangan khawatir, ini hanya cedera ringan, aku akan segera pulih. Hakim Botak itu jauh lebih buruk dariku. Milan memelototinya dan segera membantu Zhou Yu kembali ke hotel. Setelah kembali ke hotel, Zhou Yu memeriksa luka dalamnya, yang sebagian besar adalah beberapa meridian yang hancur. Untungnya, ia memiliki beberapa bahan obat yang tersisa dari perawatan Liu Bo, yang siap digunakan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menyiapkan mandi obat dan mulai menyembuhkannya. Sementara itu, di sisi lain, setelah Hakim Botak melarikan diri dari tempat parkir, dia sangat berhati-hati, berputar ke timur dan barat sambil menekan luka-lukanya, dia tiba di tempat persembunyian. Begitu dia tiba dengan selamat, Hakim Botak akhirnya menghela napas lega. Kemudian, dia segera mengeluarkan teleponnya dan menekan sebuah nomor. Bab 671. Pil pemulihan kecil. Tak lama kemudian, panggilan tersambung. Yan Zhengquan, beraninya kamu menipuku. Orang ini sangat kuat dan mengerikan, kenapa kau tidak memberitahuku? Di ujung telepon yang lain memang Yan Zhengquan yang baru saja melarikan diri kembali dalam keadaan kacau balau. Karena kematian Kuyao Wu, Yan Zhengquan khawatir bahwa dirinya dan keluarga Yan akan menjadi korban pertikaian antara Zhang Zheng dan kabinet seni bela diri, jadi dalam perjalanan pulang, dia merancang sebuah solusi. Itu berarti melenyapkan Zhou Yu dengan segala cara. Pakar biasa tentu saja tidak akan cukup. Yan Zhengquan segera menghubungi kakak laki-lakinya, Yan Zhengfang, kepala keluarga Yan. Setelah mengetahui situasi di Menara Wanhua, Yan Zhengfang memarahi Yan Zhengquan dengan keras, tetapi meskipun dimarahi, karena masalah tersebut pada akhirnya menyangkut hidup dan mati keluarga Yan, Yan Zhengfang tetap memberikan Yan Zhengquan sebuah kontak dan memintanya untuk meminta campur tangan orang tersebut. Orang itu tidak lain adalah Hakim Botak. Ketika Yan Zhengquan meminta bantuan Hakim Botak, dia bersikap hati-hati dan tidak memberitahu Hakim Botak tentang kematian Kuyao Wu. Dia mengira Hakim Botak seharusnya dapat dengan mudah menaklukkan Zhou Yu. Namun kini, tampaknya Hakim Botak benar-benar gagal. Pada saat itu, menghadapi pertanyaan Hakim Botak, Yan Zhengquan mengambil sikap yang sangat tunduk. Dia tidak berani menyinggung pria ini. Sebab, pria ini dikirim oleh Asosiasi Perdagangan Tianyu. Ngomong-ngomong, apakah kamu bertarung dengannya? Hakim Botak mendengus dingin. Hakim, yang mulia, pernahkah Anda mendengar tentang pil obat berharga yang disebut Xiao Huidan? Hakim Botak terkejut. Apakah kamu sedang membicarakan Xiao Huidan, obat suci penyembuh yang dapat menyembuhkan luka seseorang di alam suci dalam waktu singkat? Tepat sekali, saya punya satu di sini, saya akan segera mengirim seseorang untuk mengantarkannya kepada Anda. Setelah kau mengambilnya, selagi luka anak itu belum sembuh, kau bisa menghabisinya dengan serangan balik, yang pasti akan menyelesaikan masalah bocah sombong ini untuk selamanya. Petik 2. Saat dia berbicara, wajah Yan Zhengquan dipenuhi kesakitan. Xiao Huidan sangatlah berharga. Dia memperolehnya di sebuah pelelangan di Haisu. Saat itu, biaya yang dikeluarkannya hampir 5 miliar. Sekarang, untuk melenyapkan Zhou Yu, dia hanya bisa mengeluarkannya. Mendengar ini, mata Hakim Botak langsung memancarkan cahaya dingin. Tak lama kemudian, Yan Zhengquan menyuruh seseorang menyerahkan Xiao Hui dan ke tangan Hakim Botak.
Xiao Huidan, benar-benar dihormati sebagai obat suci oleh dunia seni bela diri. Menyembuhkan luka-luka internalnya dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Mata Hakim Botak dipenuhi kegembiraan. Segera setelah itu, 3 orang keluar dari mobil. Pemimpinnya adalah seorang pria berusia 30-an. Pria muda ini bertubuh tinggi dan memiliki temperamen yang luar biasa, jelas berasal dari keluarga bangsawan. 2 lainnya adalah pria tua, keduanya memiliki tatapan tajam dan perilaku yang luar biasa. Hakim Botak terkejut dan segera menghampiri mereka untuk menyambutnya, ekspresinya sangat hormat saat dia berkata, "Li, kamu, pemuda yang dikenal sebagai Tuan." Li berkata dengan acuh tak acuh. Sebuah insiden yang sangat serius telah terjadi di keluarga Bai di Shanghai, dan kini Asosiasi Perdagangan ingin segera mengendalikan situasi di Haizu agar dapat melaksanakan rencana selanjutnya. Asosiasi Perdagangan mengirim saya ke sini untuk sepenuhnya mengendalikan situasi di Haizu. Mendengar ini, Hakim Botak agak bingung. "Ten, kamu tidak perlu bertanya tentang itu. Anda akan diberitahu kapan Anda perlu mengetahuinya." Petik 2. Asosiasi Perdagangan mengirimmu ke Haizu untuk membantu keluarga Yan mengendalikan Haizu, namun, belum ada kemajuan selama ini, mengapa demikian? Li, keluarga Yan hampir berhasil mengendalikan Zhang Zeng, tetapi kemudian, seseorang bernama Zhou Yu muncul dan menggagalkan seluruh rencana. Pekerjaan yang dilakukan pada awalnya semuanya hanyut. Saya sudah bertarung dengan pemuda ini, tapi dia sangat sulit diatasi. Dari apa yang kau katakan, orang ini masih muda. Dan kamu tidak membunuhnya. Hakim Botak merasa sedikit malu, tidak yakin bagaimana harus menjawab. Seorang ahli alam suci pertengahan yang terhormat, tidak mampu menenangkan seorang bawaan muda, tentu akan menjadi aib untuk mengakuinya. Namun Zhou Yu benar-benar licik. Dia memang masih muda, belum berusia 30. Melihat hal tersebut, Ten Li tidak bertanya lebih lanjut, hanya menyatakan dengan tegas. "Kalau begitu, hanya bocah nakal yang sombong. Kita akan mengurusnya nanti. Sekarang, ikut aku ke keluarga Yan. Haizu akan segera berubah, dan Asosiasi Perdagangan Tianyu kita harus segera mengambil alih kendali situasi." Mendengar ini, Hakim Botak segera mengangguk dan berkata, "Li." Petik 2. Saat Hakim Botak dan rombongannya menuju ke keluarga Yan, Zhou Yu baru saja selesai mandi obat dan lukanya telah sembuh. Seperti kata pepatah, seranglah selagi besi masih panas. Sekarang luka-lukanya telah sembuh, Zhou Yu, menggemakan pikiran Hakim Botak, pertama-tama berpikir untuk pergi mencari Hakim Botak. Namun, saat ini dia tidak mengetahui keberadaan Hakim Botak, jadi Zhou Yu memutuskan untuk meminta bantuan Zhang Zeng untuk mencari tahu. Dia baru saja mengeluarkan ponselnya ketika, secara kebetulan, ada panggilan masuk. Itu Hesu. Zhou Yu segera bertanya tentang situasinya, lalu mengesampingkan masalah dengan Hakim Botak sejenak dan bergegas membantu Hesu. Bab 672. Paman kedua yang kejam. Beberapa hari yang lalu, dengan bantuan Zhou Yu, Hesu dengan lancar menaklukkan Chu Zeng dan 2 guru semi-saint lainnya, mengambil alih kendali seluruh pasukan pengawal keluarga He. Dengan dukungan mereka, dia dengan cepat menaklukkan para tetua keluarga dan membantu ayahnya, He Tianhua, mendapatkan kembali posisinya sebagai kepala keluarga. Terlebih lagi, krisis bertambah parah akibat pelarian He Tianyu, yang membuat marah sebagian besar keluarga He. Dengan demikian, pengangkatan kembali He Tianhua sebagai kepala keluarga berjalan lancar. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Hari ini, He Tianyu yang awalnya melarikan diri, tiba-tiba kembali. Bukan saja dia kembali, tetapi dia juga ditemani oleh seorang tokoh penting dari Husi, yang bawahannya sangat terampil. Di antara mereka ada seorang lelaki tua yang dengan mudah mengalahkan Chu Zeng dan 2 semi-saint lainnya. Saat itu, Chu Zeng dan rekan-rekannya tergeletak di tanah, berwajah pucat, telah kehilangan kemampuan bertarung. Menghadapi tekanan luar biasa dari He Tianyu, anggota keluarga He lainnya segera memihaknya, meninggalkan hanya He Tianhua dan putrinya Hesu yang benar-benar terisolasi. He Tianyu mencibir sambil memperhatikan ayah dan anak perempuan itu. "Kakakku tersayang, keponakanku yang cakap, kamu sungguh hebat, bukan? Mengambil alih posisiku sebagai kepala keluarga saat aku pergi." Petik 2. Hesu dengan marah berkata, "He Tianyu, sebagai kepala keluarga, kau membahayakan keluarga untuk membalaskan dendam putramu dan berhasil melarikan diri. Sekarang, kau berani sekali bersikap kejam terhadap orang-orangmu sendiri. Apakah kamu pantas menjadi kepala keluarga?" He Tianyu segera memarahi. "Saya pergi mencari bantuan untuk menyelesaikan masalah keluarga kami untuk selamanya." Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah pemuda di belakangnya, tersenyum patuh, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Hesu dan He Tianhua. "Perkenalkan, ini tuan muda keluarga Zhu dari Husi." Mendengar ini, wajah Hesu langsung berubah.
Dia selalu tahu tentang hubungan He Tianyu dengan keluarga Zhu dari Husi. Meskipun dia baru saja membantu ayahnya mendapatkan kembali posisi kepala keluarga, dia khawatir He Tianyu akan mencari bantuan dari keluarga Zhu. Ternyata ketakutannya terbukti benar. He Tianyu memang membawa seseorang dari keluarga Zhu. Untungnya, dia baru saja membuat panggilan darurat kepada Zhou Yu, dan sekarang, dia hanya bisa menaruh harapan padanya. Sementara itu, Zhu muda menatap tajam ke arah He Su, matanya berbinar. Dilihat hanya dari penampilan, tubuh, dan kulit, He Su bukanlah yang terbaik yang pernah dilihatnya, tetapi auranya yang unik tampaknya secara alami memikat jiwa. Wanita ini memang punya daya tarik tersendiri. He Tianyu tersenyum lebar. Tuan Muda Zhu, namanya He Su. Jika Tuan Muda Zhu menyukainya, aku akan memutuskan untuk memberikannya kepadamu sebagai kekasihmu. Mendengar ini, sebagai ayah He Su, He Tianhua tidak bisa mentolerir penghinaan seperti itu kepada putrinya. Orang tua di belakang Tuan Muda Zhu mendengus dingin, dan aura mengerikan meledak. He Tianhua, seolah-olah terkena pukulan keras, menyemburkan seteguk darah dan terpental. Wajah He Su berubah drastis. Dia berteriak dan bergegas membantu He Tianhua berdiri. Melihat wajah ayahnya yang pucat dan napasnya yang lemah, He Su menjadi sangat marah. He Tianyu, kalau terjadi apa-apa pada ayahku, aku tidak akan melepaskanmu meski aku menjadi hantu, geram He Su. He Tianyu mencibir. He Su, jangan gigit tangan yang memberimu makan. Tahukah kau, di seluruh Haizu, berapa banyak wanita yang bermimpi disukai oleh Tuan Muda Zhu? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika Tuan Muda Zhu menginginkan wanita, mereka yang menjadi sukarelawan akan berbaris dari Haizu hingga Husi. Petik 2. Beruntung sekali Tuan Muda Zhu ingin bermain denganmu. Sebaiknya kau layani dia dengan baik. Jika kau berani membuatnya kesal sedikit saja, aku akan membuat He Tianhua berharap dia mati, tapi tidak bisa mati. Petik 2. Sulit membayangkan kata-kata ini datang dari seorang paman kepada keponakannya. He Su gemetar karena marah. Anggota keluarga He lainnya juga menunjukkan kemarahan. He Tianyu mencibir saat tatapannya menyapu mereka. Tuan Muda Zhu telah berjanji untuk sepenuhnya mendukung keluarga He kita untuk menjadi klan besar nomor 1 di Haizu. Bagi kalian yang keberatan, silakan berdiri sekarang. Meski semua orang marah, pada saat itu, mereka semua mau tidak mau menundukkan kepala. Sementara sikap He Tianyu terhadap He Su dan ayahnya membuat marah. Dukungan dari keluarga Zhu hanya dapat menguntungkan mereka dengan menjadikan keluarga He sebagai klan terkemuka di Haizu. Jika menyangkut kepentingan mendasar mereka, bahkan hubungan kekerabatan pun bisa dikorbankan. Melihat ekspresi orang-orang, He Tianyu mencibir lagi. Dia lalu menoleh ke He Su. Sekarang, segera kemari dan lemparkan dirimu ke pelukan Tuan Muda Zhu, atau aku akan mematahkan kaki He Tianhua sekarang juga. He Su putus asa. Dia berjalan menuju Tuan Muda Zhu dengan air mata mengalir di wajahnya. Dia ingin menghentikannya, tetapi luka parahnya membuatnya tidak berdaya. Saat Tuan Muda Zhu memperhatikan He Su mendekat, matanya menampakkan nafsu, dan dia mengulurkan tangan untuk menyentuh pipinya. Saat itu, sebuah suara dingin terdengar. Bab 673. Medan kekuatan aneh. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang. Mereka berbalik dan melihat seorang pemuda berjalan masuk melalui pintu masuk utama. Ketika melihatnya, He Su dengan air mata mengalir di matanya yang memerah, tidak dapat menahannya lagi. Zhou Yu akhirnya tiba. Sekarang, semua harapannya tertuju pada Zhou Yu. Hanya dia yang bisa menyelamatkannya dan ayahnya. Melihat Zhou Yu, Zhu Hongze mula-mula tertegun dan kemudian wajahnya berubah marah. Pada saat ini, Zhou Yu juga mengerutkan kening, kilatan dingin di matanya. Zhu Hongze. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali tidak cukup. Tuan Muda Zhu ini tidak lain adalah Zhu Hongze, yang telah mengganggu Qinlan di bar pada malam sebelum Zhou Yu tiba di Haizu. Malam itu, dia memukuli Zhu Hongze dengan keras. Musuh bebuyutan menggelapkan pandangan mereka saat bertemu. Dan Zhu Hongze semakin merasakannya. Siksaan yang dilakukan Zhou Yu malam itu merupakan penghinaan terbesar yang pernah dideritanya sejak kelahirannya. Sebagai tuan muda keluarga Zhu di Shanghai, tidak ada seorang pun yang berani memperlakukannya seperti itu. Biasanya, dengan temperamennya, dia akan langsung memanggil ahli dari keluarganya dan dengan kasar membalas dendam pada Zhou Yu. Namun sayang, panggilan mendesak dari keluarganya datang, memerintahkan dia untuk segera menangani masalah di Haizu, jadi dia harus menunda pembalasannya terhadap Zhou Yu. Namun tanpa diduga, dia bertemu Zhou Yu lagi di Haizu. Zhu Hongze mencibir dengan marah. Bagus, aku bahkan belum datang untuk menemuimu, tapi kau sudah berani muncul di depan pintu rumahku. Sepertinya dia juga wanitamu. Hati Zhu Hongze dipenuhi rasa cemburu.
Anak ini memiliki Qinlan di Qinzu dan Hesu di Haisu. Wanita-wanita yang diminati Zhu Hongze semuanya direbut Zhou Yu terlebih dahulu. Itu sangat menyebalkan. Sebentar lagi, begitu kau lumpuh, aku akan mempermainkannya sampai mati tepat di depanmu. Dan Qinlan juga. Setelah mengatakan ini, Zhu Hongze berteriak dengan dingin. Penatua Jia, lumpuhkan dia untukku. Tetua Jia adalah orang tua yang baru saja menyerang He Tianhua, nama lengkapnya adalah Jia Shen. Mendengar perintah Zhu Hongze, Jia Shen melangkah maju, berdiri di depan Zhou Yu, dan berkata dengan acuh tak acuh. Nak, kau telah melakukan dosa besar dengan memprovokasi keluarga Zhu. Aku memberimu kesempatan, melumpuhkan kultivasimu secara sukarela dan berlutut untuk mati. Petik 2. Jika aku bertindak, akhirmu akan menyedihkan. Zhou Yu mencibir. Sepertinya semua orang di keluarga Zhu memang sama saja. Tidak takut mematahkan lidahmu saat tertiup angin kencang. Jia Shen tiba-tiba menghentakkan kakinya dengan keras. Ledakan. Dari auranya, tingkat kultivasi orang ini juga pasti berada di alam suci awal. Tetapi metode serangannya sangat unik. Kebanyakan seniman bela diri penyempurnaan tubuh menyerang dengan tinju, kaki, atau senjata. Namun pria ini, dia malah menggunakan tubuhnya sendiri sebagai senjata, menghancurkannya dengan tekad yang kuat. Zhou Yu segera mengedarkan kekuatan geng naga dan melancarkan pukulan. Berdebar. Pukulannya terasa seperti mengenai kapas. Di sekujur tubuh Jia Shen tampak ada suatu medan gaya aneh. Pukulan ini, yang diisi dengan 70 atau 80% kekuatan geng naga, menghantam medan gaya misterius itu dan seketika diserap dan dibelokkan, sehingga dampaknya berkurang secara signifikan. Kekuatan yang tersisa hanya setara dengan pukulan dari seniman bela diri tingkat bawaan biasa. Tingkat kekuatan serangan ini tidak lebih dari sekadar geli bagi Jia Shen. Jia Shen tampaknya sudah terbiasa dengan reaksi Zhou Yu. Zhou Yu segera mengangkat tangannya untuk menghalangi. Bang! Sosok Zhou Yu langsung terpental. Apakah orang ini benar-benar seorang pria tua? Ditabrak olehnya rasanya hampir seperti ditabrak oleh raksasa yang mengamuk. Bahkan dengan perlindungan teknik kuali emas, dia merasa seperti hampir hancur. Setelah mendaratkan pukulan, Jia Shen segera mengejar dan langsung mencapai depan Zhou Yu dengan melompat di udara. Kulit Zhou Yu menjadi gelap saat dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan melancarkan pukulan lain dengan kekuatan penuh. Jia Shen masih tidak menghindar atau menghindar, malah menghadapinya secara langsung. Kali ini, Zhou Yu juga menjadi ganas. Pukulan ini membawa kekuatan penuh dari kekuatan geng naga miliknya. Namun saat menghantam Jia Shen, seperti sebelumnya, kekuatan itu langsung hilang dalam sekejap. Dengan kemampuanmu, kau takkan bisa menghancurkan pertahananku. Karena terkejut, Zhou Yu mencoba menangkis dengan tangannya dan kembali terpental. Melihat ini, Hesu yang awalnya menunjukkan secercah harapan, ekspresinya berubah drastis. Zhou Yu tampak kalah telak dibandingkan lelaki tua itu. Teknik kultivasi Jia Lao sangat istimewa. Bahkan seorang seniman bela diri di tengah alam Sein tidak akan mampu menyentuhnya, apalagi anak ini. Petik 2. Sekarang, yang harus kamu pikirkan adalah bagaimana melayaniku dengan baik. Jika kau tidak bisa memuaskanku, ayahmu akan menderita. Petik 2. Wajah Hesu memucat, tangannya terkepal erat. Dia mengabaikan kata-katanya dan terus menatap Zhou Yu, diam-diam berdoa untuknya di dalam hatinya. Dalam sekejap mata, Zhou Yu telah bertukar lebih dari selusin gerakan dengan Jia Shen. Selama waktu ini, setiap upaya Zhou Yu digagalkan oleh medan gaya aneh yang mengelilingi Jia Shen. Serangannya tidak menyebabkan luka sedikit pun pada Jia Shen. Namun, tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajah Zhou Yu. Dia mundur saat bertarung, dan pada saat yang sama mencurahkan sebagian perhatiannya untuk mengaktifkan sepenuhnya sentuhan ilahi untuk menyelidiki rahasia medan gaya aneh di sekitar tubuh Jia Shen. Melihat Zhou Yu terus mundur, Jia Shen tersenyum dingin. Itu teknik kuali emas, bukan? Sejauh yang aku tahu, teknik kuali emas baru setengah jadi dan paling tinggi hanya bisa dikembangkan hingga alam 5 kuali. Namun kamu tetap bertahan sampai sekarang. Jika aku tidak salah, teknik kuali emasmu telah melampaui alam 5 kuali. Petik 2. Harus kuakui, kamu memang jenius. Jika kau bersedia tunduk pada keluarga Zhu dan menjadi muridku, aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Petik 2. Zhou Yu, yang tetap diam sampai sekarang, tiba-tiba memiliki kilatan ketajaman di matanya. Lalu, dengan sudut mulutnya terangkat, dia mengejek. Menyerah pada keluarga Zhu. Menjadi muridmu. Jia Shen tidak menyangka Zhou Yu masih berani mengejeknya pada saat ini dan langsung menjadi marah. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Setelah berkata demikian, Jia Shen sekali lagi menyerang Zhou Yu. Dia berdiri tegak dan memukul dengan sudut yang aneh. Bang!
Tubuh Jia Sen terlempar mundur. Bab 674. Mematahkan jurus pembunuhan. Pembalikan situasi yang tiba-tiba menyebabkan Zhu Hongze dan yang lainnya terkejut. Zhu Hongze tidak bisa lagi menggoda He Su, dia langsung melihat ke arah Jia Sen. Tiba-tiba, wajah Jia Sen memucat, dan jejak darah perlahan keluar dari sudut mulutnya. Jia Sen menatap Zhou Yu dengan saksama, matanya penuh dengan keterkejutan dan kecurigaan. Kekuatan pukulan Zhou Yu telah menembus medan gaya khusus yang mengelilingi tubuhnya dan langsung mengenai bentuk fisiknya. Karena lengah, ia menderita cedera serius. Jia Sen berbicara dengan suara tidak stabil. Zhou Yu tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia tersenyum tipis. Jika ini terjadi sebelum kemarin, aku mungkin tidak akan bisa memahami teknik kultivasimu. Tidak, ini seharusnya bukan teknik kultivasi, lebih tepatnya, ini adalah keterampilan penerapan Ganjin milikmu. Dia telah dipukul cukup lama, dan itu tidak sia-sia. Melalui sentuhan ilahi dan roh primordial Yin, Zhou Yu menahan pukulan yang panjang dan akhirnya memahami rahasia teknik kultivasi Jia Sen. Itu adalah penerapan Ganjin yang sangat cerdik. Pada dasarnya, itu sama dengan metode yang dia gunakan terhadap Hakim Botak kemarin, di mana dia menggunakan Gui Water Truki untuk memantulkan serangan Hakim. Dia sendiri menggunakan Gui Water Truki untuk menciptakan keadaan seperti resonansi guna mencapai tujuan memantulkan serangan. Sementara Jia Sen menggunakan Ganjin untuk membentuk kondisi yang mirip dengan Tai Chi, yang memungkinkan setiap serangan yang diterimanya ditangkis secara maksimal. Begitu dia memahami hal ini, Zhou Yu secara alami tahu cara memecahkannya. Sementara itu, tatapan Jia Sen berangsur-angsur menjadi sedingin es. Inilah kartu asnya, keterampilan yang mempertaruhkan nyawanya, dan kini sedang diuraikan oleh pemuda ini. Jika sebelumnya dia hanya ingin melumpuhkan pemuda ini, kini pikirannya berubah. Niat membunuh di mata Jia Sen tidak lagi tersembunyi. Zhou Yu mencibir, tidak menanggapi serius kata-kata kasar Jia Sen sama sekali. Orang bisa melihat bahwa kali ini, Jia Sen benar-benar marah. Serangannya sekarang hampir 2 kali lebih ganas dari sebelumnya, setiap gerakannya penuh dengan keputusasaan. Namun teknik terkuatnya telah dipecahkan oleh Zhou Yu, dan tidak peduli seberapa putus asanya Jia Sen bertarung, dia tidak dapat lagi menekan Zhou Yu seperti sebelumnya. Sebaliknya, Zhou Yu melepaskan sepenuhnya pukulan 8 kehancuran, dibantu oleh kekuatan Geng Naga, setiap pukulan bagaikan ledakan udara, yang selanjutnya dibantu oleh sentuhan ilahi, dan tak lama kemudian Jia Sen berada dalam kesulitan besar. Setelah lebih dari selusin gerakan, pola pikir Jia Sen berangsur-angsur berubah, keputusasaan tampak di matanya. Itulah momennya. Tiba-tiba, Zhou Yu membuka mulutnya. Teriakan menggelegar, berubah menjadi gelombang suara dahsyat, langsung ditujukan ke kepala Jia Sen. Menghadapi serangan sonik yang tiba-tiba, Jia Sen terkejut, pikirannya menjadi kosong. Raungan iblis ini, di saat-saat kritis, tak pernah gagal. Dia langsung mengaktifkan Mountain River Steps, muncul tepat di depan Jia Sen. Zhou Yu mengaktifkan Ganjin sepenuhnya dan meninjunya tepat di dada. Jia Sen menjerit dan terlempar mundur. Zhou Yu terbang mengejarnya, melancarkan beberapa pukulan di udara, masing-masing mengenai daging. Tubuh Jia Sen, seperti bola meriam, langsung terhempas ke tanah. Seluruh tubuhnya tertanam di tanah. Sesaat kemudian, Zhu Hongze bereaksi dan berteriak, "Jia tua!" Beberapa bawahan Zhu Hongze segera bergegas dan menyelamatkan Jia Sen dari bawah tanah. Akan tetapi, tepat setelah itu, mereka begitu ketakutan hingga terjatuh ke tanah. Zhu Hongze meraung, "Tuan muda, Jia Sen, dia." "Apa?" Zhu Hongze tiba-tiba menjadi sangat marah. Zhu Hongze segera mengeluarkan ponselnya, berniat untuk menelepon. Namun, pada saat berikutnya, hembusan angin kencang datang, dan Zhou Yu muncul di depan Zhu Hongze seperti hantu. Wajah Zhu Hongze menjadi pucat karena ketakutan, dan dia mencoba melarikan diri seketika. Namun Zhou Yu mengulurkan tangan dan langsung mencengkeram tenggorokannya. Wajah Zhu Hongze langsung berubah pucat pasi saat dia berjuang mati-matian. Pada saat ini, sekitar 10 orang bawahan yang dibawa Zhu Hongze melihat pemimpin mereka dalam kesulitan dan langsung menyerbu ke depan sambil meraung. Zhou Yu menyipitkan matanya, dan dalam sekejap, pukulan 8 kehancuran meledak. Bang bang bang. Sekitar selusin bawahan itu tiba-tiba seperti dihantam dengan keras, menyemburkan darah dan terpental serentak. Zhou Yu menatap Zhu Hongze, matanya memancarkan aura pembunuh. "Kau tampaknya tidak menyadari kesulitanmu sendiri, masih berani mengancamku. Membunuhmu sekarang akan lebih mudah daripada menghancurkan semut." Pernyataan ini membuat wajah Zhu Hongze benar-benar pucat, matanya dipenuhi rasa takut saat dia berjuang mati-matian. "Akan pergi sekarang?" Zhu Hongze berkata dengan susah payah. "Qin Lan masih belajar di Shanghai.
Jika dia membunuh Zhu Hongze, keluarga Zhu pasti akan membuat masalah, dan itu berpotensi melibatkan Qin Lan ketika dia kembali ke sekolah. Tidak, itu pasti melibatkan dia. Dengan pikiran itu, mata Zhou Yu berkedip saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan di Haizu? Zhu Hongze berkata dengan susah payah. Bertindak atas perintah keluarga. Sesuatu yang penting terjadi di keluarga Bai di Shanghai. Seseorang melarikan diri ke Haizu. Keluarga memerintahkan saya untuk ambil alih kendali situasi di Haizu sesegera mungkin. Untuk menemukan orang dari keluarga Bai. Zhou Yu bertanya dengan santai, tidak menyangka akan secara tidak sengaja mendengar tentang urusan keluarga Bai. Berdebar. Zhu Hongze jatuh ke tanah, memegang lehernya dan terengah-engah. Apa yang baru saja kamu katakan? Keluarga Bai di Shanghai. Batuk-batuk. Zhu Hongze dengan cepat mengangguk. Sebelum datang ke Haizu, Ye Zhongshan telah memberitahu Zhou Yu bahwa kepala keluarga tua keluarga Bai sedang sakit parah, dan mungkin ada masalah dalam keluarga Bai. Dia bermaksud menemani Bai Yuzhen dan Lin Luoluo mengunjungi keluarga Bai dan tidak keberatan membantu jika dia bisa menyelamatkan kepala keluarga tua itu. Namun, peringatan Bai Yuluo mencegah Bai Yuzhen pergi, dan Zhou Yu tidak ikut campur lebih jauh. Tanpa diduga, dia tiba-tiba mendengar berita tentang keluarga Bai lagi. Karena keluarga Bai adalah keluarga paman dari pihak ibu Lin Luoluo, Zhou Yu tidak bisa mengabaikannya sepenuhnya. Dia segera mendesak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Apa yang terjadi dengan keluarga Bai? Bab 675. Berita dari keluarga Bai. Keluarga Bai telah mengalami pertikaian serius, dan tampaknya salah satu tokoh kunci telah melarikan diri ke Haizu. Tapi siapa orangnya? Aku tidak yakin. Perintah keluarga adalah agar saya mendukung keluarga He dan mengambil alih Haizu untuk memfasilitasi langkah selanjutnya dari rencana tersebut. Mendengar ini, Zhou Yu menunjukkan ekspresi merenung. Tampaknya situasi keluarga Bai benar-benar buruk sekarang. Berada di Haizu saat ini terbukti menguntungkan, ia harus menemukan cara untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Menyadari hal ini, Zhou Yu tiba-tiba menatap Zhu Hongze, senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Wajah Zhu Hongze berubah drastis. Apa yang akan kamu lakukan? Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, rasa sakit yang mengerikan dan hebat menyerangnya. Zhu Hongze menjerit keras, menarik rambutnya dengan panik, raut wajahnya berubah menjadi. Pada saat itu, rasanya seperti ada ribuan semut yang menggigit kepalanya. Rasa sakit yang hebat ini berlangsung selama 10 detik sebelum berangsur-angsur mereda. 10 detik itu nyaris membuat Zhu Hongze pingsan, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, wajahnya pucat pasi, matanya sama sekali tidak bernyawa. Adegan ini membuat para penonton dari keluarga He ketakutan, menyebabkan mereka mundur beberapa langkah dengan ekspresi ngeri. Butuh beberapa saat sebelum Zhu Hongze agak pulih, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melotot marah ke arah Zhou Yu. Apa yang kau lakukan padaku? Zhou Yu berbicara dengan acuh tak acuh. Aku baru saja meninggalkan sesuatu di otakmu. Mulai sekarang, jika keluarga Zumu berani memiliki pikiran yang tidak pantas terhadap keluarga He atau Qin Lan lagi, aku bisa membuatmu mati dalam penderitaan yang baru saja kau alami hanya dengan satu pikiran. Petik 2. Tentu saja, kamu juga bisa mencari seorang guru untuk menghapusnya, tapi aku harus memperingatkanmu. Apa yang saya tinggalkan di dalam tidak mudah untuk dihilangkan, dan Anda hanya punya satu kesempatan untuk memperbaikinya. Sebaiknya kamu mencari orang yang paling mampu. Zhu Hongze menatap Zhou Yu, matanya penuh amarah tetapi juga ketidakberdayaan. Bisakah aku pergi sekarang? Zhu Hongze terhuyung menjauh selangkah demi selangkah. Sejak Jia Shen dibunuh oleh Zhou Yu, He Tianyu sudah mulai merasakan hawa dingin di sepanjang tulang punggungnya dan berkeringat dingin. Setelah itu, melihat Zhu Hongze tersiksa seperti itu, dia menjadi semakin ketakutan, merasa kedinginan di sekujur tubuh. Sekarang, melihat Zhu Hongze pergi, He Tianyu hampir ketakutan hingga mengompol. Es di mata Zhou Yu terlihat jelas. Terakhir kali, kamu berlari cukup cepat. Mengapa kamu tidak mencalonkan diri sekarang? Karena sangat ketakutan, He Tianyu jatuh berlutut dengan suara gedebuk. Saya bersedia secara sukarela melepaskan posisi kepala keluarga. Jika itu tidak cukup untuk menenangkanmu, aku bisa menyerahkan anakku kepadamu untuk kau tangani sesuai keinginanmu. Zhou Yu mengerutkan keningnya. Perkataan He Tianyu membuatnya terkejut. Dia telah berencana untuk mengambil kesempatan itu untuk menghadapi He Tianyu agar dapat mencegahnya berbuat jahat di belakangnya. Tanpa diduga, He Tianyu memilih meninggalkan mobilnya untuk melindungi komandannya dan berlutut memohon belas kasihan. Tatapan Zhou Yu beralih ke arah He Su. Nona Su, menurut Anda apa yang harus kita lakukan?
Hesu menatap paman keduanya, matanya penuh kebencian. Terutama saat dia teringat kata-kata He Tianyu yang baru saja diucapkan untuk menyenangkan Su Hongzhe, dia merasakan dorongan kuat untuk mencabik-cabik He Tianyu. Tetapi dia tidak bisa. Dia adalah wanita yang cerdas, dan juga sangat licik. Jika dia berurusan dengan He Tianyu sekarang, apa bedanya dia dengan apa yang telah dilakukan He Tianyu? Anggota keluarga He mungkin tidak mengatakan apapun saat ini, tetapi mereka pasti akan waspada terhadapnya. Siapa tahu? Suatu hari, jika ada orang yang berniat jahat di belakangnya dan memberi mereka insentif, mereka tidak akan ragu untuk mengkhianatinya. Di sisi lain, jika dia mengampuni He Tianyu sekarang, meskipun dia akan meninggalkan orang menjijikkan ini, itu bisa memenangkan hati orang-orang dan menyatukan keluarga. Memikirkan hal ini, Hesu menatap He Tianyu dengan acuh tak acuh. Paman kedua. Untuk posisi kepala keluarga, Anda mengabaikan hubungan darah dan merugikan anggota keluarga Anda sendiri. Biasanya, menurut aturan keluarga kami, bahkan mengeluarkanmu dari keluarga He pun dibenarkan. Petik 2. Namun, mengingat hubungan darah kita yang dekat, aku tidak akan mengeluarkanmu dari keluarga He, tetapi kamu harus menyerahkan semua saham perusahaan keluarga He. Mulai sekarang, jika kau melakukan pengkhianatan, aku tidak akan membiarkanmu. Petik 2. Mendengar ini, He Tianyu terjatuh ke tanah. Meski tidak mau, dia harus menerimanya karena itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Hesu segera menyuruh seseorang mengambil semua saham dan segel yang dipegang He Tianyu. Dia lalu segera menoleh ke Zhou Yu. Zhou Yu, tolong periksa ayahku, dia terluka. Hesu menyuruh seseorang membawa He Tianhua ke dalam ruangan, dan Zhou Yu datang untuk memeriksanya. Dia mendapati bahwa He Tianhua hanya terluka secara internal oleh aura Jia Shen yang mengesankan. Jia Shen hanya bermaksud memberi peringatan, jadi dia tidak menyerang dengan kekuatan penuh, dan lukanya tidak parah. Zhou Yu mengalirkan sejumlah ki sejati kayu Yi ke dalam tubuhnya dan dengan cepat menyembuhkan luka-luka He Tianhua. Semua sudah selesai. Ayahmu hanya perlu istirahat sebentar, dan dia akan baik-baik saja. Hesu menatap Zhou Yu dengan wajah penuh rasa terima kasih. Zhou Yu, terima kasih. Zhou Yu melambaikan tangannya. Tidak masalah, pastikan saja keluarga He segera stabil. Sesuatu yang besar mungkin akan terjadi di Haizu segera. Saat itu, aku mungkin membutuhkan bantuanmu. Hesu dengan cepat berkata. Zhou Yu mengangguk, melirik keluar jendela, dan menyadari bahwa di luar sudah gelap. Setelah berkata demikian, Zhou Yu berdiri, siap untuk pergi. Mengapa kamu tidak menginap di sini malam ini? Kamu telah banyak membantuku, dan aku belum mengucapkan terima kasih padamu dengan benar. Sikap Hesu saat itu benar-benar menggoda, namun di saat yang sama pemalu dan rentan. Terutama saat dia sedikit menundukkan kepalanya, pesona tak berujung niscaya terungkap di bagian leher. Zhou Yu benar-benar tercengang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.